20 tahun. Ya, 20 tahun sejak monster alien menyerang bumi, dan akhirnya hari terakhir perlawanan umat manusia pun tiba. Bumi diambang kehancuran total. Para pejuang terakhir bersiap tempur. Sang Kaisar Naga, Kabuna, angkat bicara di depan pasukannya. Cuma ada satu cara buat mengakhiri perang gila. Ini jatuhkan sang penguasa alien. Dia menyemangati semuanya untuk memberikan segalanya di detik-detik terakhir ini. Demi kelangsungan hidup umat manusia. Tapi tunggu dulu. Belum sempat mereka bergerak, sang penguasa alien merapal sesuatu. Melepaskan kekuatan yang luar biasa. Merusak. Boom! Tanah hancur berkeping-keping. Tak terhitung berapa banyak pejuang yang gugur cuma karena satu serangan itu. Nah, jagoan kita, Liduk, sudah murka abis. Dia mengutuk si alien dan bersiap maju buat menghabisinya. Tapi Kabuna langsung menahannya. Dan saat itulah Duk sadar lengan Kabuna sudah hancur. Gila kan? Tapi Kabuna cuma tersenyum tipis, bilang kalau dia baik-baik saja. Dia lalu menjelaskan, menang dengan kekuatan yang tersisa sekarang mustahil. Satu-satunya jalan keluar hanyalah menggunakan metode rahasia terakhir yang mereka punya. Seorang wanita maju ke depan. Di tangannya ada batu regresi ruang waktu. Inilah harapan paling akhir bagi umat manusia. Benda ajaib ini baru ditemukan di ujung perang 20 tahun ini. Dia mengingatkan kalau batu ini cuma bisa membawa satu orang. Ya, satu orang saja untuk kembali ke masa lalu. Kabuna menegaskan hal ini dengan tatapan tajam. Dan kalau harus memilih siapa orangnya, jelas itu harus Liduk. Kabuna menepuk pundaknya, mengingatkan status Duk sebagai hunter paling jenius abad ini. Pilihan yang sangat masuk akal, bukan? Mereka percaya 100% Duk pasti berhasil. Si wanita meletakkan batu itu ke tangannya. Bilang kalau nasib 8 miliar nyawa sekarang ada di pundaknya. Berat banget kan? Duk sebenarnya ragu. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Sambil mengaktifkan batu tersebut, dia membuat satu janji tulus. Kalau dia berhasil, mereka bakal bertemu lagi dengan senyuman. Tiba-tiba batu itu melepaskan energi luar biasa. Cahaya super terang. Menelan tubuhnya utuh. Wanita itu menatap kepergiannya dan malah tersenyum lega. Kabuna pun mengangguk setuju. Membalas dengan tenang. Karena Duk sudah menanggung semuanya, tugas mereka di sini sudah selesai. Tapi tunggu dulu. Si wanita menyela, mereka masih punya satu urusan. Urusan apa lagi? Ya si penguasa alien itu dong. Dia mengajak semuanya bertarung untuk terakhir kalinya. Dan mereka semua langsung sepakat dengan tekad membara. Mereka maju menantang maut. Sementara itu, di sebuah kota yang damai, Liduk tersentak bangun gara-gara suara alarm yang super bising. Dia langsung melompat kaget sampai terguling dari kasur. Mata terbelalak lebar. Bingung bukan main. Pemandangan di sekitarnya terasa sangat familiar. Isi kepalanya berputar kencang. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Apakah dia benar-benar berhasil kembali ke apartemen lamanya? Apakah misinya sukses? Rasa lega langsung menyelimuti hatinya saat menyadari dia telah melompat ke titik waktu yang paling sempurna. Sangat pas! Dia mulai menghitung. Masih ada sisa 7 bulan sebelum alien menyerang. Sampai saat itu tiba, dia harus melatih tubuh kurusnya ini dan mengumpulkan banyak persediaan logistik buat menghadapi bencana besar nanti. Dengan penuh tekad, dia menyambar mantelnya. Mengingat nyawa 8 miliar orang ada di pundaknya. Saat melangkah ke jalanan, dia berjanji akan menjadi orang pertama yang bangkit kekuatannya. Tepat saat wabah pertama muncul nanti. Tapi sampai hari itu, latihan fisik gila-gilaan adalah hal yang wajib. Biar tubuhnya kuat menahan proses kebangkitan. 7 bulan kemudian, di Gunung Bukansan, dia berdiri tegap di lokasi target. Duk bersiap penuh, sadar momen kritisnya sudah tiba. Dalam waktu tepat 1 menit 30 detik, sebuah portal cacing akan terbuka lebar di sini. Memang sih, fisiknya belum kembali 100%. Tapi seenggaknya dia sudah mencapai batas minimum kekuatan fisik. Dalam 1 menit, lubang dimensi bakal meledak di tebing depannya dan tebak. Apa? Gelombang energi mana raksasa bakal meluap bagai air bah. Menerjang layaknya proses baptis alami yang akan membuka paksa batasan tubuh manusia. Ya, mengukir sirkuit kebangkitan di sana jalan tol buat mana? Tapi masalah aslinya bukan itu. Pasukan perintis alien bakal ikut keluar dari portal itu. Dia ingat betul kejadian masa lalunya. Khusus di Korea, gelombang pertama monster itu wujudnya semut raksasa dan kecoa terbang super besar. Waktu dia lagi jaya-jayanya sih. Monster kroco kayak gitu gampang banget dihancurkan. Tapi buat hunter yang baru bangkit, 5-6 orang aja bakal kewalahan. Cuma buat menumbangkan 1 ekor saja repot. Tapi Duk tetap percaya diri. Pengalaman tempurnya pasti cukup buat melibas mereka semua. Dia mulai menghitung mundur. Di detik terakhir,
kuda-kudanya dimantapkan, siap menyambut munculnya lubang dimensi. Sambil berteriak penuh semangat, dia bersiap menerima hantaman. Tapi, kok hening? Sumpah, benar-benar sepi. Suara yang terdengar cuma kicauan burung liar di kejauhan. Krik, krik. Duke celingukan bingung. Lo? Nggak terjadi apa-apa nih. Dia mulai berpikir. Mungkin ada hitungan waktu yang meleset sedikit. Paling cuma telat 10 detik kan? Jadi dia putuskan buat menunggu lagi. 10 jam kemudian, malam pun tiba dan hujan turun deras. Duke masih mematung di posisi yang sama. Dia mulai garuk-garuk kepala. Apa yang salah ya? Udah 10 jam. Dan portalnya masih nggak ada. Mikir mungkin tanggalnya salah hitung. Dia memutuskan buat balik lagi besoknya. Tapi lucunya, hari esok berubah jadi seminggu kemudian. Dan tetap nihil. Seorang kakek yang lewat sampai melirik heran bertanya ngapain anak muda ini di situ terus. Tapi teman si kakek malah narik tangannya. Bilang cowok ini kelihatannya agak kurang waras dan ngajak buru-buru pergi. Kokak! Parah! Sebulan kemudian, Duke masih setia nongkrong di Buhansan. Lama-lama, orang-orang yang lewat malah asyik numpang foto bareng dia. Semua orang kenal dia sebagai manusia patung Buhansan yang legendaris. Setengah tahun berlalu, dia malah masuk berita TV nasional, benar-benar di luar Nurul. Mereka mengira dia itu semacam pertapa sakti yang bermeditasi di Bukin selama 6 bulan. Para orang tua murid bahkan mulai membuat permohonan di depannya. Tapi suatu hari, adik perempuannya melihat dia di televisi dan langsung bertanya pada ibu mereka, apakah Priyadi? Berita itu benar-benar kakaknya? Sang ibu jelas syok berat. Dia langsung menuntut penjelasan, bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya sedang dia lakukan di sana. Tapi tebak apa yang terjadi? Dunia tetap damai sejahtera. Dan setelah menunggu 3 bulan lagi, Duke yang dulunya dikenal sebagai penyelamat umat manusia kini resmi jadi pekerja harian. Julukan kerennya seperti serigala penyendiri, petarung iblis, ninja peniru, jenius, penakluk spesies utama, dewa perang, dan salah satu dari 9 pahlawan. Semua itu dulu dipakai untuk mendeskripsikannya selama 10 tahun. Karirnya sebagai hunter dan sang penyelamat. Tapi sekarang, setelah semua itu, dia cuma dianggap sebagai pekerja kasar biasa. Sewa, kenyataan yang bikin dia sangat malu. Bagaimana dia bisa menatap teman-teman Jalahi? Selama 6 bulan terakhir, tidak peduli seberapa lama. Dia menunggu. Bencana itu tidak pernah terjadi. Tidak ada serangan alien. Tidak ada manusia yang bangkit dengan kekuatan super. Sama sekali nihil. Ini berarti semua hal epik itu tidak ada di dunia tempatnya berada sekarang. Pada akhirnya Duke harus mulai menerima kalau ini adalah bumi yang sama sekali berbeda dari yang dia kenal. Walaupun konsep tentang multisemesta dan dunia paralel sudah sering dibahas di mana-mana, dia tidak pernah membayangkan bakal mengalaminya sendiri. Luar biasa kan? Meski begitu, dia tetap menyadari bahwa tidak adanya bencana ini sebenarnya adalah hal yang luar biasa baik bagi orang-orang di dunia ini. Walaupun itu berarti semua kerja kerasnya beserta kelompok perlawanan menjadi sia-sia belaka. Tapi hey, memang begini seharusnya dunia yang normal itu berjalan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mulai merasakan udara yang begitu damai di sekitarnya. Dia pun berpikir, mungkin sudah saatnya dia bersantai dan benar-benar menikmati kedamaian ini. Sejenak. Namun, tepat saat dia mulai meresapi ketenangan itu, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk. Saat mengeceknya, dia melihat notifikasi dari bank yang menyatakan bahwa tagihan hutangnya sebesar 21 juta won akan ditarik pada tanggal 30 Juli. Beberapa detik kemudian, pesan lain dari Peace Capital menginformasikan bahwa pinjamannya sudah jatuh tempo. Sebelum dia bisa memproses kepanikan itu. Ting, notifikasi lain dari bank yang berbeda muncul, membuatnya benar-benar kehilangan kata-kata. Malamnya di rumah, adik perempuannya yang ceria, Li Jian, memanggilnya dan menyuruhnya duduk mengobrol sebentar. Dengan sedikit kesal, Duke bertanya ada masalah apa lagi sekarang ini. Tapi Jian langsung membalas galak, menuntut untuk tahu apa saja kegiatannya akhir-akhir ini. Dia menginterogasi kemana saja kakaknya itu keluyuran selama ini. Padahal dia pengangguran, mengingat kembali kelakuan aneh kakaknya setahun terakhir. Jian mengingatkan bahwa Duke terus-terusan membeli masker, gas, dan segala macam perlengkapan aneh lainnya. Kemudian, dengan nada penuh kecurigaan, dia bertanya, apakah kakaknya itu diam-diam terlibat dalam skema penipuan MLM? Terdengar frustrasi. Jian berteriak bahwa setahun lalu Duke tiba-tiba kabur dari Gowon, mengklaim bahwa dunia akan kiamat dan
malah nekat menimbun persediaan barang senilai puluhan juta won di ruang bawah tanah mereka. Dia benar-benar menuntut untuk tahu, apakah Duke sadar betul betapa khawatirnya ibu mereka selama ini. Duke hanya bisa terdiam, tidak mampu membantah. Rasa bersalah langsung menghantamnya. Dia sungguh tidak pernah tahu kalau dunia akan baik-baik saja sedamai ini. Adegan pun beralih ke masa lalu. Kabuna pernah menginstruksikan kepadanya untuk meminjam uang sebanyak-banyaknya dari sumber manapun yang tersedia. Ketika Duke bertanya alasannya, Kabuna dengan santai menjawab bahwa tidak masalah sama sekali. Apakah itu dari bank resmi atau rentenir sekalipun, dia harus mengamankan setiap sumber daya yang ada demi mempersiapkan diri menghadapi bencana besar itu. Saat Duke bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya, Kabuna menepis kekhawatiran itu, menyatakan bahwa begitu bencana itu terjadi, dunia akan hancur lebur. Tidak akan ada orang waras yang datang menagih hutang di dunia yang sudah tidak ada lagi eksistensinya. Ya, itu rencananya. Tapi sekarang, dengan dunia yang masih berdiri kokoh dan tidak menunjukkan tanda-tanda kiamat sama sekali, Duke baru sadar bahwa dia terjebak dengan tumpukan hutang super besar. Menerima nasibnya, matanya berkaca-kaca, sementara Jian terus saja menceramahi dirinya, menuntut untuk tahu apa yang sebenarnya dia banggakan. Jian kemudian menyuarakan kecurigaannya bahwa kakaknya itu selama ini rela menjadi pekerja harian hanya demi melunasi hutang dari produk penipuan MLM bodong itu. Sambil menghela napas panjang, Jian akhirnya menawarkan bahwa dia akan membayarnya sebuah gaji jika Duke mau membantunya melakukan siaran internet. Tentu saja Duke bingung. Dia bertanya apakah adiknya itu bermaksud membahas benda aneh yang selalu dipakai di kepalanya. Jian pun mengangguk semangat. Dia menjelaskan bahwa dia harus menyelesaikan game 2 pemain dan sangat membutuhkan bantuan kakaknya. Duke sempat ragu memberitahunya bahwa dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Tapi Jian langsung menenangkannya, mengatakan bahwa dia pasti akan beradaptasi dengan cepat. Lagi pula, Duke selalu jago dalam olahraga dan aktivitas fisik lainnya kan? Karena kakaknya itu adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Jian bersikeras meminta bantuannya. Masih skeptis, Duke bertanya berapa banyak uang yang sebenarnya Jian hasilkan dari siaran internet itu. Dengan santai, Jian menjawab 1.500. Duke menuntut penjelasan. Dan dia dengan bangga mendeklarasikan bahwa setelah beberapa bulan streaming, dia sekarang meraup 15 juta won per bulan. Dan tanpa game itu, Duke pun mengiyakan dengan mantap. Jadi, untuk saat ini, Lee Duke, sang mantan penyelamat umat manusia, akhirnya memutuskan untuk menjadi asisten sang adik perempuan. Dengan penuh kegembiraan, Jian berteriak bahwa mereka harus segera mulai, dan bersama-sama, mereka pun masuk. Bayangkan sebuah dunia bertahan hidup, bertarung, dan mengumpulkan item. Selamat datang di 8 Kills 2 Game dengan tingkat kesulitan super gila. Mode petualangan horor ini bahkan dijuluki sebagai kuburan para pemula. Tiba-tiba, ding, sistem menyala. Sebuah notifikasi muncul menandakan bahwa mereka sudah tiba. Permainan resmi dimulai. Saat mereka melangkah maju, Jian langsung memperingatkan Duke untuk terus menempel padanya. Sementara, para penonton terus membanjiri kolom obrolan dengan komentar heboh. Duke malah asyik melihat-lihat sekeliling. Diam-diam bertanya dalam hati, apakah suasananya memang harus semenyeramkan ini? Tapi alih-alih takut, pemuda itu justru berpikir, rumah tua di depan mereka ini malah terlihat seperti tempat yang paling pas untuk tidur nyenyak. Di sisi lain, Jian menggenggam erat lengan Duke, gemetar hebat, dan menyuruhnya berhati-hati. Duke santai saja mengangguk, menyuruh Jian untuk mengikutinya dari belakang. Saat mereka melangkah masuk perlahan, kolom obrolan heboh lagi. Penonton takjub melihat betapa santainya mereka berdua berjalan, seolah-olah suasana mencekam ini bukan apa-apa. Lalu, Duke menginjak anak tangga pertama. Dan, pop! Sebuah pesan sistem tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Pesan itu berisi sedikit latar cerita. Karakter Duke datang setelah menerima surat dari mantan istrinya yang hilang. Kini, ia bersama istri barunya tiba di rumah kosong tempat sang mantan menghilang. Tapi, apa yang dilakukan Duke? Tanpa pikir panjang, pemuda itu langsung menggeser layarnya. Dia pikir pesan itu cuma gangguan yang tidak penting. Jian panik. Gadis itu langsung menarik wajah dan rambut Duke dengan gemas. Serius? Apa cowok ini sudah gila? Jian memarahinya habis-habisan karena berani melewati bagian tutorial. Apalagi, di game yang sudah terkenal super susah ini, Duke buru-buru minta maaf. Dia beralasan pesan itu menghalangi pandangannya. Jadi dia asal klik saja. Jian masih kesal.
merutuki nasibnya karena sudah mempercayai seorang pemula. Melihat komedi ini, para penonton di layar langsung tertawa terbahak-bahak. Berpaling kembali ke layar, Gian merengek meminta tips dari kolom obrolan. Jujur saja, dia sama sekali belum membaca panduannya. Beberapa penonton bercanda bahwa cara terbaik belajar adalah dengan tumbang di awal, sementara yang lain berbaik hati memberikan saran yang lebih berguna. Mulai dari mencari senjata, mengumpulkan petunjuk, memakai bom cahaya, dan mengingat fakta penting ini, cuma ada sedikit senjata yang mempan melawan sang bos besar. Jadi, lari adalah pilihan terbaik. Beberapa penonton juga memperingatkan bahwa pengaturan tingkat kesulitan itu sangat penting. Dan mereka mengingatkan dengan keras, apapun yang terjadi, jangan pernah memilih mode realitas. Mendengar itu, wajah Gian mendadak pucat pasi saat layar sistem memunculkan pesan baru. Pengaturan tingkat kesulitan telah selesai. Dan tebak apa? Permainan ini ternyata sudah otomatis diatur ke mode realitas. Kepanikan langsung meledak. Gian menerjang dan memojokkan Duke ke pintu, menuntut penjelasan tentang apa yang baru saja cowok itu lakukan. Kenapa nasibnya jadi seburuk ini? Dengan polosnya, Duke menjelaskan bahwa dia cuma menyentuh gagang pintu untuk memeriksa apakah tempat itu tidak terkunci. Terkunci. Saat pesan aneh lain muncul, obrolan langsung meledak penuh tawa sementara penonton berkomentar betapa lucunya interaksi mereka. Persis seperti acara komedi situasi. Yang lain bilang ini tontonan paling menghibur. Melihat sang pemuli. Cio, nama panggung Gian, yang kini kewalahan di dalam gamenya. Di sisi lain, Gian tiba-tiba menjerit ngeri saat menyadari bahwa ada hadiah donasi lebih dari 1 juta won yang menanti mereka. Layar lalu menampilkan 2 misi tantangan langsung dari para penonton. Pertama, dari pengguna bernama Lipo. Dia menawarkan hadiah 1 juta won jika mereka bisa menaklukkan mode ini dalam 3 kali. Percobaan dan sisa waktu 48 menit. Misi kedua dari Guardian Shu menawarkan 500.000 won. Cukup dengan menyelesaikan gamenya, tanpa ada batasan percobaan sama sekali. Mendengar itu, Gian langsung tenang. Cuan di depan mata. Dia menyatakan mereka harus terus maju. Duke setuju dengan penuh percaya diri. Putus asa bukanlah pilihan saat ini. Para penonton tertawa ngakak, berkomentar bahwa uang benar-benar obat penyemangat terbaik. Tanpa ragu sedikit pun, pemuda itu membuka pintu dan bam! Sesuatu yang mengerikan tiba-tiba jatuh menggantung tepat di hadapan mereka berdua. Gian menjerit sekencang-kencangnya, ketakutan. Salah satu penonton dengan santai malah menyuruh mereka memeriksa bagian belakang benda tersebut. Menyebutkan bahwa seharusnya ada kapak tangan dan pistol tersembunyi di sana. Karena gadis itu masih terlalu kaget untuk bergerak, Duke pun menuruti saran itu. Dan mengambil senjatanya. Tanpa basa-basi, dia langsung melemparkan pistol itu ke arah Gian. Tapi sayang! Dia langsung menyesalinya saat gadis itu justru panik, memprotes keras bahwa dirinya sangat payah memakai senjata api. Merasa lucu, Duke tersenyum kecil. Apakah rekannya ini lebih nyaman memakai kapak kesil? Dia lalu mengingatkan, itu berarti Gian harus menebas monster dari jarak dekat. Frustrasi. Gadis itu memalingkan muka dan menggerutu bahwa impian terbesarnya adalah menjadi seorang penembak jitu yang keren. Namun, sebelum obrolan itu berlanjut, sesosok monster pencekik mendadak melompat ke arah mereka. Gian menjeri-tenjeri refleks menutupi dirinya sendiri. Tapi Duke bereaksi instan, melompat maju dan langsung menangkap. Tangan makhluk itu tepat di tengah serangannya. Para penonton tercengang. Mereka nyaris tidak percaya pemuda ini baru saja menahan serangan secepat itu menggunakan satu tangannya saja. Dalam satu gerakan memutar yang luar biasa mulus, dia mengayunkan kapaknya, menebas lengan monster itu. Jeritan menyayat hati, menggema ke seluruh penjuru ruangan. Duke tanpa ragu, langsung menjejalkan potongan itu ke mulut si monster. Belum sempat mereka menarik napas lega, lebih banyak musuh muncul. Menyerbu ke arah mereka secara bersamaan. Duke cuma menyipitkan matanya tajam. Begitu gerombolan itu mendekat, dia melompat menerjang, menebas ke depan. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, hanya dalam sekejap mata, semua monster itu sudah terpotong-potong. Tubuh-tubuh aneh mereka langsung ambruk hancur ke atas lantai seketika. Kolom obrolan langsung meledak heboh. Beberapa penonton menyebut aksinya barusan sangat gila sementara mempertanyakan apakah mereka baru saja menyaksikan pertunjukan sihir secara langsung di layar. Mereka, Duke menghela napas lega
lalu menoleh santai. Doi ngecek keadaan Gian, mikirnya cewek ini pasti masih ketakutan. Tanpa babador, Gian malah nembak dia. Langsung deh. Sistem munculin pesan merah. Misi gagal total karena Lee Doyok tumbang. Terus, muncul tulisan di layar yang nanya, apa mereka mau mulai ulang? Gian langsung lari nyamperin Doi. Panik banget. Dia minta maaf habis-habisan, ngotot, bilang kalau itu tadi. Murni ketidaksengajaan. Terus, penonton dengan nama gadis SMP militer nyumbang 1.100 won. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, Black Orcs, si streamer spesialis game horror teriak histeris ke penontonnya. Gila, dia nggak nyangka Doyok bisa numbangin monster pemeluk leher semudah itu. Dia ngaku ke fansnya, di mode realistis aja, batas maksimalnya cuma 2 monster. Tapi Doyok, santai aja nebas 4 monster cuma pakai kapak tangan. Dia sampai nanya lagi, siapa tadi namanya? Nah, balik lagi ke dalam game. Doyok dan Gian muncul lagi di depan rumah. Gian masih aja minta maaf. Sumpah pocong kalau tadi beneran kepencet. Tapi cowok itu diam aja. Diam karena emosi tingkat dewa. Sementara kolom komentar, wah, isinya ketawa semua. Jelas banget kelihatan kalau Doyok lagi bete berat. Abis narik napas, dia bilang ke Gian kalau nggak apa-apa. Ini kesalahannya. Wah, Gian langsung terharu dong. Tapi, tunggu dulu. Nada bicaranya langsung naik. Dia nyolot, nyesel banget ngasih senjata ke cewek ceroboh kayak dia. Bikin Gian kicap, minta maaf lagi, dan janji bakal lebih bener mainnya. Cowok ini malah bilang nggak ada kesempatan kedua. Dia nyuruh Gian buntutin dia dari belakang. Soalnya, mereka bakal gerak super cepat. Gian ngangguk aja. Tapi yang gitu melihat aja seberapa jago dia kalau main sendiri. Dan beberapa menit kemudian, Doyok ngebabat habis monster-monster itu lagi. Gampang banget. Nggak pakai keringetan. Padahal satu tangannya sambil nenteng Gian. Penonton langsung ngakak brutal. Mereka sadar Gian cuma diam kayak patung. Ya malah bikin gerakan Doyok makin gesit. Terus, dengan sombongnya dia nanya, apa cewek itu lihat aksinya? Dia bilang bisa ngurus pertarungan sendiri. Jadi, sekarang waktunya bagi tugas. Gian jelas bingung dong. Tapi Doyok dengan santai bilang dia yang bakal urus senjata, tarung jarak dekat, kumpulin barang, sampai patroli, sambil muter kenop pintu. Gian nanya dong, terus tugas dia apaan? Jawabannya, diam dan jadi pemandu sorak aja. Sontak Gian langsung misu-misu emosi. Ngingetin kalau ini kan akun gamenya dia. Tapi Doyok cuek bebek. Pokoknya kita masuk sekarang. Kolom komentar makin pecah ngakaknya. Mereka sadar ini sih namanya digendong paksa. Pas pintu kebuka, tebak siapa yang muncul? Brute, bos pertengahan. Dari game ini, Gian kaget setengah mati. Saking takutnya, dia nggak sengaja ngedorong Doyok ke depan sambil teriak kalau monsternya ada di situ. Doyok terlempar ke depan, tepat pas Brute mau nerjang mereka. Dia neriakin Gian ceroboh, tapi cewek itu cuma bisa minta maaf ketakutan. Penonton ngakak lagi dong, ngiranya bakal ada insiden bunuh teman part 2. Tapi untungnya, cowok ini berhasil menghindar dan langsung nendang keseimbangan monsternya sambil nyuruh si bos jatuh. Pas monsternya ambruk, dia secepat kilat lompat ke belakang, ngayunin kapaknya, dan jelep nancep lurus ke kepalanya. Dia sadar banget dibandingin monster yang pernah dia lawan dulu, ini sih cuman kacak. Tapi, penonton malah bingung kenapa dia mainin Brute kayak mainan kunyah. Padahal kan kulit bos ini tebal banget. Secara logika, nggak mungkin bisa ditembus. Pakai kapak tangan doang. Pas Brute ngangkat tangan mau nyerang, Doyok teriak. Kalau nggak tembus, ya bakal dipaksa sampai tembus. Terus, dia nendang kapak itu makin dalam. Tembus langsung lewat tengkoraknya, sampai keluar dari leher. Semua penonton yang nonton, sampai melongo nggak percaya bos itu benar-benar kalah. Brute ambruk ke tanah. Tamat riwayatnya. Penonton bernama Lipshu nyumbang 1.100 won dan nanya, apa mata mereka nggak salah lihat? Gian yang masih shock berat gelagapan bilang dia juga nggak ngerti. Doyok mulai baca komentar dan sadar. Kalau kolom chat lagi heboh banget. Banyak yang bilang ini pertama kalinya dalam sejarah mereka lihat ada orang ngalahin Brute. Cuma pakai kapak tangan. Beberapa malah ngotot bos ini harusnya kebal dari serangan macam itu. Dengan polosnya dia nanya balik. Lah kenapa? Nggak susah kok. Penonton langsung ngebalas. Kalau biasanya, cuma pemain sepuh yang bisa numbangin bos ini. Itu pun harus pakai senjata kelas berat. Dan ngelewatin pertarungan super keputusasaan. Salah satu penonton mulai curiga dong. Beneran nih cowok pemain baru. Gian langsung jawab. Kalau kakaknya itu 100% murni pemula, tapi penonton mana percaya.
Ada yang nantangin buat buktiin dengan buka jendela status. Gian setuju dan nyuruh dia buka aja. Diturutin dong. Begitu riwayat bermainnya muncul di layar, datanya nunjukin dengan jelas kalau dia baru main selama 6,6 jam doang. Dengan total status di angka 134. Sontak semuanya langsung melotot kaget pas. Sadar dia bahkan belum main genap sehari penuh. Nggak cuma itu, pas mereka merhatiin rincian statusnya, semua dibikin geleng-geleng kepala. Karena nyatanya, kebanyakan pemain baru, bahkan atlet pro sekalipun, cuman mentok di awal sekitar 125. Angka 140 itu udah batas manusia. Tapi statusnya, dia masuk di jajaran atas 0,01% dunia. Bikin penonton makin gila. Sampai ada yang nanya, ini orang beneran cyborg apa gimana sih? Doyok cuma senyum tipis. Ternyata semua latihan gilanya buat persiapan kiamat akhirnya berbuah manis juga. Di sisi lain, Gian malah nangis Bombay di sebelahnya. Mikir seberapa parah kakaknya ini dikuras tenaganya di grup penipu itu. Kok bisa fisiknya sampai di level monster kayak gini? Tangisnya makin kencang. Dengan sesenggukan, dia nanya, apa selama ini kakaknya makan dengan benar di sana? Jelas aja Doyok kaget. Dan nanya, ini anak kenapa sih? Tapi Gian malah sumpah kalau mulai sekarang dia bakal ngerawat kakaknya baik-baik. Tiba-tiba, layar sistem nampilin notifikasi heboh. Black Orc baru aja nyumbang 10.000 won. Dengan komentar panjang lebar bilang, kalau apa yang baru aja dia lihat. Gila, Gian kaget setengah mati. Pas dengar namanya dia nanya, seriusan ini Black Orc, streamer horror legend itu? Penonton lain juga? Sama takjubnya. Mereka heboh bahas kalau orang pertama yang buka rute rahasia di It Kills 2, baru aha mungkul, Duke. Yang kebingungan nanya, apaan sih rute rahasia itu? Satu penonton jelasin biasanya monster raksasa itu tugasnya nangkep pemain buat lanjutin cerita, tapi Black Orc ini orang pertama yang berhasil menumbangkannya dan buka jalan rahasia. Sayangnya, butuh 7 percobaan super berat, pakai semua senjata yang ada. Duke dengan santai jawab, ya, nggak semua orang jago main game kan? Terus dia nanya lagi, wajar dong kalau ada yang kurang jago, hal kayak gitu bisa aja terjadi. Penonton langsung ngakak parah. Mereka komen, cuma dia doang yang berani-beraninya ngatain Black Orc cupu main game. Di sisi lain, Black Orc yang lagi nonton siaran itu cuma bisa ketawa. Canggung dengar omongan Duke. Dia benar-benar gak habis pikir. Gimana bisa orang yang belum pernah main game ini? Apalagi pakai VR 100%. Bisa merubuhkan monster raksasa cuma modal kapak tangan kecil. Niat awalnya sih cuma nonton bentar, terus keluar. Tapi dia putusin buat jadiin ini tontonan seru. Black Orc lalu nyawer lagi 10.000 won dan nanya boleh nggak dia kasih. Mereka misi khusus. Kalau nggak keberatan, dia bilang cuma pengen seru-seruan aja selama siaran ini berlangsung. Yang kepo dong, misi apa nih? Dan Black Orc langsung nantang pakai hadiah 1 juta won. Syaratnya, tamatin game ini cuman pakai kapak tangan. Gak boleh pakai senjata lain sama sekali. Waktunya cuma 48 menit. Dia juga janji bakal nyiarin ini. Secara resmi, Gian, wah, dia langsung kegirangan. Dan setuju detik itu juga. Duke juga ikutan setuju, santai banget. Tapi penonton mulai panik. Mereka protes. Namatin game cuma modal kapak tangan itu mustahil. Game ini kan gak cuma isinya musuh bentuk manusia aja. Ada banyak banget jenis monster ngeri. Makanya, nyoba ngalahkan mereka semua pakai senjata. Sekecil itu sama aja kayak nyari jalan buntu. Nggak bakal tamat. Mendengar itu, Black Orc mikir ulang dan ngaku kalau aturan kapak tangan mungkin agak keterlaluan. Dia nawarin, mending ganti pakai linggis atau gergaji mesin aja. Tapi, sebelum aturannya diubah, Duke udah keburu nekan tombol iya. Dan layar sistem langsung umumin kalau misinya berhasil diterima. Black Orc nggak pakai lama langsung nyawer 1 juta won. Gian, emosi tingkat dewa. Dia nanya sambil melotot, lu ngapain barusan? Duke dengan gelagapan ngejelasin kalau dia salah pencet. Niatnya mau nerima tantangan kapak tangan, malah nggak sengaja nekan tombol selesai. Tanpa ragu lagi, dia langsung narik tangan Gian lari ke depan dan nendang pintunya. Sampai jebol. Sambil teriak penuh semangat membara, dia bilang, kalau udah kepalang tanggung begini, aku bakal beresin misinya. Apapun yang terjadi. Gian makin panik dan teriak nyuruh dia berhenti gila. Nggak lama, mereka langsung ketemu Agrande Boss menengah kedua. Monster yang terkenal karena kecepatannya yang gila dan serangannya yang menghancurkan pemain. Black Orc tahu banget, gergaji mesin milik Agrande itu bisa ngasih luka super parah cuman dalam 1
tebasan, dan pola serangannya kilat abis. Biasanya, satu rekan tim harus ngasih tembakan buat bikin dia pusing. Sementara sisanya nyerang titik lemahnya habis-habisan. Keseimbangan antara serangan dan pancingan ini tuh taktik resmi buat lawan dia. Makanya, main berdua itu wajib hukumnya biar selamat. Black Orc kembali nyawer. 10.000 won. Nanya ini gaya main gila macam apa yang lagi dia tonton. Di layar, Duke nganyunin kapaknya, nebas langsung kaki Agrande. Sampai monster itu teriak kesakitan, Duke berbalik, natap lawannya dengan tenang. Strategi resmi? Apaan tuh? Dia nggak peduli. Di zaman dia dulu, kalau nggak ada senjata, mereka bakal gigit lawannya. Kalau nggak ada taktik, ya mereka bikin sendiri jalannya. Apapun taruhannya, dari semua pemburu di luar sana, dialah yang paling jago menghabisi monster. Dia jadi mikir, apa gunanya sebuah taktik yang katanya resmi itu, taktik yang cuma dibuat dari sejarah 5 tahun main game realitas virtual, dibandingkan sama pengalaman perang nyata melawan monster besar selama 20 tahun yang dia punya. Itu cuma buku panduan anak TK. Agrande berbalik ke arahnya, meraungkan gergaji mesinnya kencang-kencang, lalu mengayunkannya ganas. Duke menghindar tipis banget, meliukan tubuhnya di detik terakhir dari tebasan mengerikan itu. Paham seberapa cepat lawannya? Dia langsung balas dengan nebas kakinya lagi. Kuncinya cuma satu, hancurkan sumber pergerakannya dengan akurat bam. Satu tendangan super kuat mendarat telak di tubuh Agrande. Tujuannya jelas, ngilangin keseimbangan dan kecepatannya. Duke tahu, begitu dua hal itu lenyap, langkah terakhirnya tinggal nyerang. Titik lemah paling vital dari monster berbentuk manusia. Lehernya. Agrande menjerit penuh amarah, tapi kakinya goyah. Peluang gemas. Duke langsung melesat maju, mengayunkan kapaknya lurus ke arah lehernya. Tapi, tunggu. Dia kecolongan saat Agrande secara mengejutkan berhasil menahan serangan itu pakai lengannya. Kapak Duke malah tersangkut keras. Sebelum dia bisa narik napas, Agrande mengamuk dan mengayunkan gergaji mesinnya lurus ke arahnya. Gian yang nonton dari belakang langsung teriak panik, memanggilnya. Syukurlah dia sempat melompat mundur, menghindari serangan maut itu. Dia lalu coba nginjak gergaji Agrande pakai tendangan kuat, tapi sialnya, dia malah terhempas kencang dan nabrak dinding ruangan. Pertahanan Agrande benar-benar nggak bisa ditembus. Meski begitu, dia tetap tenang luar biasa dan cuma bergumam santai. Dia bilang monster Grande itu lumayan susah, tapi detik berikutnya, boom! Dia berhasil menghabisi monster itu cuma pakai kapak tangan. Gian dengan penuh semangat berteriak kegirangan kalau mereka berhasil menang. Sementara itu, para penonton di kolom komentar malah ngakak guling-guling, menertawakan kelakuan si karakter utama yang sebelumnya bilang kalau monster itu susah, padahal dia langsung membunuhnya dalam satu serangan telak. Chu kemudian memberikan donasi sebesar 10.000 won dan bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal gila itu. Dengan santai dia menjawab kalau itu jauh lebih gampang dari kelihatannya. Dia mulai menjelaskan teorinya dengan menganalisis arah, kaki tumpuan monster Grande, dan pergerakan ototnya. Lalu, dia mengincar kaki yang berhenti bergerak saat monster itu sedang memusatkan tenaga untuk melancarkan sebuah serangan, sehingga dia bisa mematikan kecepatan monster itu. Gila kan? Dia juga menambahkan bahwa dengan membaca gerakan otot bahu depan si monster, serta tekstur otot lengannya sebelum menyerang, mereka bisa memprediksi waktu dan arah serangan tersebut. Logika macam apa ini? Nah, setelah menganalisis itu semua, mereka cuma perlu menghindar, persis seperti yang dia lakukan tadi. Lalu, mendaratkan serangan balasan yang sangat telak. Para penonton di siaran langsungnya tertawa ngakak mendengar penjelasan absurd itu. Mereka bilang pergerakan akurat seperti itu cuma bisa dilakukan oleh dirinya. Tapi tebak responsnya, dia cuma menjawab dengan enteng kalau itu sangat mudah. Hal ini memancing para penonton untuk bercanda. Kalau dia bisa melakukan hal segila itu, dia pasti juga bisa menghindari tembakan peluru. Dan lagi-lagi, dengan gaya santainya, dia membalas kalau menghindari peluru itu jauh lebih gampang. Karena tembakan senjata apinya bergerak lurus, jadi mereka bisa menghindarinya cuma dengan melihat arah moncong senjatanya. Kalaupun tidak bisa menghindar, dengan sangat santai dia menyarankan agar mereka menangkis peluru itu pakai kapak. Pernyataan konyol ini sukses bikin penonton ngakak brutal. Mereka berkomentar kalaupun dia menjelaskannya sampai mulut berbusa. Cuma, dia seorang yang bisa melakukannya. Gian kemudian menunjuk ke arah samping, memberitahu kalau ada jalan untuk turun ke bawah. Si cowok ini terkejut dan menyuruhnya menunggu sebentar. Tentu saja ini bikin penonton penasaran. Apakah ini waktunya mode serbu?
sambil perlahan menuruni anak tangga itu. Dia memberitahu penonton kalau waktu mereka tidak banyak. Jadi dia akan menjelaskan detailnya sambil jalan, tapi belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Jian tiba-tiba menunjuk ke arah kapak lain. Hal ini bikin para penonton ingat kalau mengalahkan monster Grande akan memberikan hadiah berupa senjata api dan sebuah kapak tangan. Dengan bangga dia pamer ke penonton kalau dulu dia selalu memakai gaya kapak ganda untuk membantai banyak monster sekaligus, tapi sebelum selesai pamer, Gian mendadak menjerit ketakutan, menyuruhnya melihat ke belakang. Saat menoleh, tebak, apa yang menunggunya? Dia melihat kerumunan zombie mutan yang ganas menyerbu mereka. Gerombolan zombie itu melompat brutal, tapi dia bereaksi kilat, menangkis satu serangan mereka. Pakai kapaknya. Lalu dengan satu ayunan mematikan, dia menebas kepalanya sampai putus. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat maju. Dua kapak tangannya. Punto, punto, punto. Berayung ganas memenggal kepala zombie itu satu persatu. Pembantaian total. Melihat aksi gilanya, penonton sampai heran apakah zombie mutan ini sebenarnya terbuat dari tahu. Mereka bingung kenapa musuhnya bisa diiris semudah itu. Sambil bermanuver menghindari serangan cakar tajam dari seekor zombie, dia menjawab dengan santai kalau ini tak sesulit bayangan mereka. Dia mengingatkan penonton, kuncinya cuma perlu menghindar cepat, lalu segera kumpulkan seluruh kekuatan dan tebas titik lemah wujud manusia, yaitu leher. Dia langsung mempraktekannya dengan gerakan kilat, menebas leher zombie lain hingga putus. Karena barisan zombie yang mengepungnya terus bertambah, penonton mulai panik dan mempertanyakan, apa yang sebenarnya terjadi dengan tingkat kesulitan gamenya? Biasanya jumlah mereka cuma sekitar 10. Tapi sekarang, puluhan zombie terus saja bermunculan tiada henti. Beberapa orang menebak kalau Duke pasti akan kesulitan. Tapi dengan fokus tempur penuh, dia terus memenggal barisan. Kepala zombie itu, dia malah dengan santai bertanya ke penonton, apa mereka mau dia bertarung lebih serius? Tanpa menunggu jawaban, dia merentangkan tangannya, lalu berputar tanpa henti. Dia memenggal musuhnya dengan begitu gampang. Penonton yang syok pun bertanya-tanya apakah dia baru saja memakai jurus putaran angin, tapi konyolnya, usai membantai habis seluruh monster, dia mendadak lari ke samping lalu muntah karena pusing. Sentak. Penonton meledak dalam tawa. Mereka meledeknya mabuk darat akibat jurus putaran anginnya sendiri. Seorang penonton dengan nada bercanda langsung menyuruhnya berhenti main-main di game Exi dan mending pindah main game Rise of Valhalla saja. Sambil kebingungan, dia bertanya apakah itu adalah game yang berbeda. Tapi, sebelum obrolan kocak itu berlanjut, Gian tiba-tiba berteriak. Dia menyuruhnya untuk segera melihat benda yang sedang dia pegang. Gian menjelaskan kalau dia baru saja menemukan sebuah petunjuk penting. Petunjuk tentang serum penawar krisis monster ini. Dia menambahkan kalau catatannya sulit dibaca karena noda darah. Tapi menurut buku catatan kecil itu, penyebab utama dari semua mutasi ini, mulai dari monster perangkul leher sampai kumpulan zombie tadi, adalah virus mutan. Dia lalu bertanya apakah Duke ingat mobil karavan di dekat rumah yang mereka lihat sebelumnya. Duke menjawab, ingat. Gian mulai menjelaskan lagi kalau menurut catatan ini, serum yang bisa menyembuhkan virus mutan itu ternyata ada di dalam karavan tersebut. Kalau mereka berhasil mengambilnya, lalu menyebarkannya lewat sistem penyiram air di rumah besar ini, semua monster mutan akan melemah bersamaan. Duke lalu membaca komentar yang bilang kalau tanpa serum penawar itu, kesulitan gamenya bakal melonjak tajam. Mulai dari pertarungan bos berikutnya, segalanya akan berubah menjadi sangat berat. Tapi, dasar cowok ini, dia tetap tenang dan bilang kalau itu kedengarannya tak terlalu susah. Dia bahkan dengan santainya bertanya haruskah mereka melewatinya saja. Sontak hal ini bikin Gian panik total. Dia bertanya kenapa cowok gila ini kepikiran soal itu. Dan sangat cemas membayangkan jika dia sampai gagal nanti. Duke membalas enteng kalau pergi jauh ke sana itu merepotkan. Penonton bernama Black Orc kemudian meminta misi 1001 won dan menantang mereka mengalahkan bos berikutnya tanpa memakai serum itu. Dalam waktu 48 menit, Duke pun tersenyum penuh percaya diri. Doyok setuju tanpa ragu. Berkata kalau itu kemauan Black Orc, dia pasti lakukan. Jian langsung menimpali. Bilang dia sudah tebak kelakuan. Kakaknya yang mata duitan ini, kolom komentar langsung pecah ketawa. Menyebut kakak beradik ini budak korporat sejati. Wah, emang kacau sih dua bersaudara. Yang rela ngapain aja demi uang ini. Tiba-tiba, krak! Lantai di bawah mereka hancur berkeping-keping. Doyok dengan santainya mengira kalau mereka
Memang harus turun ke sana. Dengan semangat membara, dia menyuruh Jian naik ke punggungnya. Adiknya panik dong, berusaha menenangkan cowok itu. Tapi, Doyok masa bodoh. Dia langsung melompat bebas ke genangan air di bawah sana. Jian menjerit sejadi-jadinya. Ting! Layar sistem tiba-tiba memunculkan pesan, memberitahu kalau mereka sudah sampai di labirin gorong-gorong. Jian menutup hidungnya rapat-rapat. Mengeluh bau busuk apa ini? Tapi anehnya, Doyok malah diam membisu, tatapannya kosong. Bau ini membawa ingatannya kembali ke masa lalu. Masa di mana dia harus bertahan hidup di saluran pembuangan demi kabur dari kejaran monster asing. Belum selesai dia nostalgia, Jian tiba-tiba teriak histeris lihat tikus lewat. Tapi lihat reaksi Doyok. Cowok ini malah girang bukan main. Ketemu tikus God, di otaknya cuma mikir, wah, kalau dibikin kuah kaldu pasti gurih banget nih. Tapi khayalannya buyar saat sekawanan tikus raksasa tiba-tiba muncul mengepung. Alih-alih takut dan kabur, cowok gila ini malah melesat maju dengan mata berbinar. Di otaknya, tikus raksasa sama dengan daging porsi jumbo. Tikus-tikus itu sampai kaget lihat manusia sebarbar ini. Dengan gampang banget, dia memotong-motong monster tikus itu jadi beberapa bagian. Dengan bangga, dia memamerkan paha belakang tikus raksasa yang super juicy. Sambil berteriak selamat makan, dia bersiap menggigit daging mentah itu. Melihat kelakuan kakaknya Jian Mengkeri Tenggeri, adiknya langsung ngomel habis-habisan, ngatain dia kakak sinting, dan nanya ngapain juga makanan menjijikan itu dimakan. Nah, pas dia mau gigit, sebuah batu raksasa entah dari mana melayang cepat dan menendang daging itu dari tangannya. Doyok menoleh tajam. Di depannya berdiri sang kekacauan. Monster boss level akhir yang punya tentakel mematikan dan kemampuan penyembuhan super gila. Salah satu penonton di live stream langsung shock, nanya monster apaan itu? Dan kenapa muncul secepat ini? Padahal mereka belum masuk ke ruang bos. Jian sampai gemetar ketakutan. Gimana enggak? Ada 2 bos sekaligus. Dia berteriak menyuruh kakaknya lari. Penonton juga mulai curiga. Jangan-jangan gamenya ngebug nih. Atau settingan kesulitannya lagi rusak parah. Di saat semua orang panik nggak karuan, Doyok malah teriak putus asa gara-gara daging tikusnya hilang. Dia sibuk ngobok-ngobok air, got kotor, nyariin makanannya. Dia terus aja ngomel panjang lebar. Bilang padahal dia udah ngidam banget pengen makan junk food hari ini terus. Tiba-tiba atmosfer berubah. Wajahnya jadi gelap. Dia menatap marah ke arah 2 bos raksasa itu. Beraninya mereka buang makan malamnya. Doyok menggeram. Bersumpah nggak bakal ngelepasin monster kurang ajar ini. Penonton sampai tepuk jidat. Seriusan nih cowok ngamuk cuma gara-gara gagal makan tikus. Mereka sampai bercanda nanya, ini orang jangan hanggang mantan. Pasukan khusus yang dilatih di hutan belantara ya. Tiba-tiba, salah satu monster menyerang maju buat meremukan badannya. Tapi dengan gesit, dia melompat. Mundur tepat waktu menghindari serangan fatal itu. Jian teriak frustrasi. Bilang ini semua udah keterlaluan. Kejadian aneh mirip sistem ngebug begini. Terus-terusan menimpa mereka. Sementara itu, Black Orc yang lagi asyik nonton ikutan komentar. Dia bilang, kalau dalam mode realitas begini, tingkat kesulitan awal game dihitung langsung dari status pemainnya. Nah, karena kekuatan Doyok ini udah jauh menembus batas maksimal sistem game, makanya game ini merespon dengan lonjakan tingkat kesulitan yang super gila. Black Orc kemudian menyawer 1.100 koin, sambil bilang kalau ini pasti alasan kenapa kesialan bertubi-tubi datang ke mereka. Boom! Tepat di saat itu, sebuah pukulan telak bos monster mendarat, menghempaskan Doyok keras ke tembok bata. Penonton makin was-was, mikir ngeluarin 2 monster level akhir sekaligus begini tuh terlalu sadis nggak sih? Pas mereka lagi debat, salah satu bos itu langsung menembakkan tentakel mautnya ke arah Doyok. Untung instingnya tajam. Cowok itu melenting menjauh di detik terakhir. Sambil berteriak kalau dia baik-baik saja, Doyok maju tanpa ragu sedikit pun. Pedangnya berayun secepat kilat, menebas putus tentakel-tentakel bos itu. Menjadi potongan kecil, dia menyeringai lebar. Menyatakan kalau sekarang pertarungannya baru terasa seru. Seorang penonton di kolom obrolan cuma bisa geleng-geleng kepala. Mengomentari mental baja Doyok yang benar-benar sinting. Tapi dia mengingatkan, ini belum waktunya bersantai. Monster kekacauan ini ternyata punya rahasia besar. Kemampuan penyembuhan super luar biasa. Luka sekecil apapun bakal menutup dalam sekejap mata. Parahnya lagi, setiap kali monster ini diserang, dia bakal melepaskan serangan gas beracun mematikan. Benar saja. Monster itu langsung menyemburkan asap hijau pekat kemana-mana. Jian yang malang ikut terjebak di tengah kepulan asap. Menjerit panik,
kalau mereka udah keracunan parah? Waktu mereka cuma sisa 10 menit aja. Monster raksasa itu mengayunkan tinjunya lagi. Tapi Doyok menghindar dengan mulus. Threat, dia memotong habis lengan monster itu, lalu menebas kakinya. Sambil mengamuk, dia berteriak, kalau monster jelek ini terus sembuh, maka dia bakal menghancurkannya berkali-kali sampai batas limitnya habis. Tanpa ampun, dia menebas putus kepala monster itu. Tapi gila, dalam sedetik aja, kepalanya tumbuh lagi bersamaan dengan tangan dan kakinya. Kecepatan regennya beneran di luar nalar. Tiba-tiba, monster buas ini melompat ke arah Jian, bikin gadis itu menjerit ketakutan setengah mati. Sementara itu, bos yang satunya lagi nembakin tentakel mematikan ke arah Doyok. Dia melirik sekilas ke arah layar obrolan, membaca petunjuk penting. Monster ini punya regen tanpa batas, kecuali jantungnya dihancurkan. Otaknya langsung berputar, apa jantung itu inti kekuatannya. Sang bos mencoba mencengkram tubuhnya, tapi dengan santai Doyok membelah lengan itu jadi 2. Nggak kasih kendor, dia lanjut melayangkan sebuah tendangan maut tepat ke kepala monster itu. Jatuh tersungkur deh bosnya. Tanpa ragu, dia langsung merobek dada monster itu dan menahannya di tanah. Bikin makhluk menyeramkan itu meraung kesakitan, nggak pakai mikir 2 kali. Dia merobek paksa dada monster itu dengan kedua tangannya sendiri. Dia berseru marah. Kalau emang jantungnya itu kelemahan terbesarnya, biar dia sendiri yang cabut dan hancurkan sampai remuk. Monster level akhir itu pun melepaskan jeritan melengking. Mendengar jeritan temannya, monster chaos lain langsung melompat maju. Tanpa ragu, ia menembakkan tentakel tajamnya. Serangan itu meluncur cepat, menembus target dengan efek benturan yang sangat brutal. Gian menjerit panik memanggil kakaknya. Tapi tunggu, bukan Doyok yang terkena serangan. Doyok bergerak secepat kilat, menghindar tepat pada waktunya. Hasilnya, monster chaos itu malah menghancurkan temannya sendiri. Benar-benar gila. Penonton di kolom komentar langsung heboh. Abi, mereka tidak percaya dan mulai menebak jangan-jangan dia memang sengaja memancing serangan itu, membimbingnya untuk menghancurkan inti monster lain. Genius! Monster chaos terakhir yang mengamuk langsung menerjang, tapi Doyok melompat tinggi dan menancapkan kapaknya langsung ke kepala monster itu. Belum selesai. Dia mengayunkan kapaknya lagi, menghantam dada, dan menembus intinya dalam sekejap. Monster itu langsung tumbang. Kolom komentar meledak banjir pesan syok dan takjub dari penonton. Gian, dia mematung, sama sekali tidak menduga kalau kakaknya punya kemampuan sehebat ini. Tiba-tiba, layar sistem memunculkan sebuah notifikasi emas. Pertarungan melawan monster chaos telah berhasil diselesaikan. Gian yang kembali semangat langsung bersorak. Dia menggoda penonton, bilang kalau setelah disuguhi pertunjukan legendaris barusan, mereka wajib banget memberikan apresiasi. Para penonton yang sudah paham betul kalau ini adalah momen deklarasi donasi, langsung bersiap. Hujan donasi pun dimulai. Gila, hampir semuanya menyumbang dalam jumlah besar. Mereka masih terbayang-bayang dengan pertarungan epik yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Melihat angka donasi yang terus mengalir deras, Gian tersenyum lebar dan berterima kasih. Dia janji akan memakai uang itu untuk pesta daging bareng kakaknya. Sementara itu, Doyok berdiri di belakangnya. Dia huga, melongo menatap layar. Sama sekali tidak percaya. Otaknya berusaha keras memproses nominal donasi yang tidak masuk akal itu. Dia mulai bertanya-tanya, apa itu sungguhan uang asli? Berapa banyak yang mereka hasilkan hari ini? Gian lalu menoleh dan bertanya, apa rencana selanjutnya? Lanjut main. Tapi Doyok menggeleng. Dia bilang mereka sudah bermain non-stop selama 8 jam penuh. Jadi, ini saatnya berhenti. Kolom komentar langsung protes keras. Penonton tidak rela. Kalian benar-benar mau ninggalin kami sekarang? Mereka menyebutnya kejam dan menuntut sesi streaming minimal 18 jam. Tapi Doyok menjawab santai, bilang kalau fokusnya sudah mulai buyar. Wajar, ini pengalaman pertamanya main game VR. Dia juga mulai pusing. Sadar tidak ada pilihan lain. Penonton akhirnya pasrah. Tapi dengan satu syarat, sesi berikutnya harus jauh lebih lama. Doyok mengangguk setuju dengan santai. Dia berjanji akan kembali untuk menuntaskan semuanya. Gian melambaikan tangan, pamit pada penonton, dan mereka berdua pun lock out. Meninggalkan penonton yang masih heboh berkomentar, berusaha menahan mereka pergi. Sementara itu, di tempat Lane Black Orc duduk membisu. Masih syok berat dengan apa yang baru saja dia saksikan. Siapa sebenarnya orang ini? Semakin dia memikirkannya, dia mulai membayangkan gimana jadinya kalau Doyok memainkan game lain. Kalau kemampuannya di game ekstrem ini saja sudah segila ini,
Game apapun yang dia mainkan pasti bakal meledak. Bakal jadi tontonan super viral. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Black Orc langsung bangkit berdiri. Tidak ada waktu untuk ragu. Doyok sedang menarik semua perhatian. .ke arahnya. Sementara itu, di dunia nyata, Gian berteriak kegirangan. Gila, itu keren banget. Dia menuntut penjelasan bagaimana kakaknya bisa melakukan aksi itu sambil mengayun-ayunkan panci di tangannya. Dia mencoba meniru gerakan epik Doyok. Kamu benar-benar kelihatan seperti Master Kapak ganda sungguhan. Doyok menghindar dengan gesit saat panci itu berayun bahaya di dekatnya, lalu balas berteriak, menyuruh adiknya berhenti sebelum ada yang terluka. Doyok nyengir dan nyeletuk. Nah, kelakuan barbar begini nih yang bikin kamu nggak pernah punya pacar. Merasa tersindir keras, Gian langsung mengacungkan pancinya dengan kesal. Sembarangan! Aku ini cewek populer yang mantannya di mana-mana tahu. Tapi Doyok dengan santai membalas, memanggilnya jomblo abadi. Hei, pacar halusinasi itu nggak dihitung ya? Gian akhirnya tenang. Dengan ekspresi yang mendadak serius, dia bertanya lagi. Bagaimana Doyok bisa melakukan gerakan mustahil tadi? Baginya, kakaknya sudah seperti orang gila super kuat. Doyok mengangkat bahu dengan santai. Ya, aku cuma bergerak, dan ternyata berhasil. Gian mengerang kesal, menyebut itu sebagai bakat alami yang curang. Menghela napas panjang, Gian mengakui, kakaknya ini memang luar biasa atletis. Sejak mereka masih kecil, coba saja, tidak ada peramal menyebalkan waktu itu. Peramal yang meyakinkan orang tua mereka bahwa Doyok punya takdir besar untuk menyelamatkan dunia. Orang tua mereka menanggapinya terlalu serius. Bahkan, tidak peduli sekeras apapun, guru olahraganya memohon selama masa sekolah. Menegaskan bahwa otak Doyok itu cuma pajangan. Dan potensi murninya ada di dunia. Olahraga! Tapi orang tuanya tetap keras kepala dan menolak untuk mendengarkan. Mereka bahkan dengan marah mengusir para guru itu. Dan membentak. Beraninya mereka meremehkan calon sekretaris jenderal masa depan. Gian menatap kakaknya lekat-lekat. Dalam hati, dia berpikir, seandainya orang tua mereka mau mendengarkan saran guru-guru itu, Doyok pasti sudah membawa pulang medali emas Olimpiade sekarang. Ya, pasti begitu. Tapi, dia juga tahu orang tuanya sangat menyesali keputusan itu setiap harinya. Memutuskan untuk melupakan masa lalu. Gian langsung menodongnya, kenapa Doyok tidak mulai menjadi streamer profesional saja, apalagi melihat betapa gilanya respon hari ini. Doyok menggerutkan kening, bertanya apa adiknya ini serius. Gian mendengus, kamu nggak lihat reaksi gila penonton tadi? Dia pun mengingatkan, kalau Doyok main seepik itu setiap hari, dia bahkan tidak perlu banyak bicara. Cukup pamerkan skill dewa, dan dia bakal terkenal. Wah, Doyon benar-benar merinding. Sensasi ini sudah lama banget dia tidak merasakannya. Sebelum regresi, dia akan menghabiskan lebih dari 10 tahun penuh pertarungan gila. Kalau dia tidak menyingkirkan spesies alien di depannya, dia yang akan lenyap. Tapi, sekarang kerjanya cuma bolak-balik ke lokasi konstruksi. Benar-benar hampa. Tanpa tantangan sama sekali, cuma rutinitas membosankan. Yang tiada akhir. Asli, dia bosan banget. Lalu dia sadar, pertarungan realitas virtual ini terasa sangat nyata. Cukup menegangkan. Untuk memecah kebosanannya, mengepalkan tangan, dia meyakinkan dirinya sendiri. Bukan berarti dia kangen dengan masa-masa penuh bencana. Itu kok. Hanya saja, game virtual ini seru abis. Gian yang melihat ekspresinya, langsung dengan semangat bertanya, apakah kakaknya mau memainkannya lagi? Doyon membalas, hutangnya harus lunas dulu. Jadi, dia mau pikir-pikir dulu deh. Tapi Gian langsung protes. Nah, justru itu alasannya dia harus lebih sering streaming. Gian menunjukkan, dari misi game yang dia selesaikan hari ini, ditambah bonus dari Black Orc, dia sudah menghasilkan lebih dari 3 juta won dalam sehari. Doyon langsung melompat dari kursinya, benar-benar syok berat. Kalau begini terus, hutangnya bakal lunas dalam sekejap. Gian, yang sekarang bersandar santai di sofa, layaknya bos, tersenyum miring, dan bilang, ayo kita lakukan ini dengan serius. Terus dia tanya, emangnya Doyon punya uang buat beli kapsul? Dia pun nyinggir. Tentu saja, dia cuma bisa mengandalkan kartu kredit adik kesayangannya. Jian dengan semangat setuju, dan dengan penuh percaya diri bilang, bakal membelikan kapsul itu sendiri. Kagum banget. Doyon memuji adiknya yang super keren ini, dan dengan nada bercanda memanggilnya si kulit putih. Mulus, pas Jian mau menekan tombol beli,
tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk. Begitu dia membuka pesannya, matanya langsung terbelalak kaget. Dia refleks berteriak menyuruh Doyon melihatnya. Doyon sampai panik dan bertanya apa jangan-jangan kapsulnya sudah habis terjual. Sambil mengangkat ponselnya, Jian menunjukkan. Black Orc baru saja mengirim pesan kepada mereka. Kebingungan. Doyon memastikan. Maksudmu Black Orc? Pria yang pertama kali membuka rute tersembunyi di game itu? Jian mengangguk mantap. Dia menjelaskan kalau streamer game terkenal itu ingin berkolaborasi. Dengannya, tentu saja Doyon shock berat. Dia menuntut penjelasan kolaborasi macam apa ini? Apa adiknya sudah gila? Sambil meninggikan suara, dia dengan tegas langsung menolak ide itu. Pokoknya tidak mungkin. Dia menolak keras kolaborasi ini. Jian yang kebingungan langsung memprotes. Kenapa sih? Padahal Black Orc itu streamer super terkenal. Cuman dengan satu kolaborasi saja, penonton Doyon bakal meroket tajam. Tapi Doyon malah membentak balik, menyuruh adiknya diam dan berhenti memakai kapsul sebagai umpan demi memaksanya kolaborasi dengan pria tak dikenal. Dia lalu menutupi tubuhnya seolah melindungi harga dirinya. Dan dengan sangat dramatis menyatakan, ya dia menghargai identitas gender Black Orc, tapi dia pribadi sukanya perempuan. Dia lalu menutupi wajahnya sambil pura-pura menangis. Bertanya apakah adiknya sudah begitu terobsesi. Dengan jumlah penonton sampai tega mengorbankan kesucian kakaknya, Jian yang sekarang benar-benar emosi, mulai berpikir apa dia harus memukul pingsan. Kakaknya yang menyebalkan ini. Keesokan harinya, kurir pengiriman datang dan menyelesaikan pemasangan kapsul di rumah mereka. Sebelum pamit, Doyon yang sekarang wajahnya penuh memar. Duduk dia membisu. Merasa jadi orang bodoh, dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar mengira kolaborasi aneh itu yang dimaksud oleh Black Orc? Sambil menutup pintu di belakangnya, dia menghela napas panjang. Karena dia sudah memutuskan untuk streaming, ini saatnya untuk serius. Dia kemudian duduk ke dalam kapsul kelas atas yang dibeli pakai kartu kredit Jian. Dengan cicilan 12 bulan, mengingat ucapan Jian, dia ingat betul. Adiknya bilang ini sangat penting untuk masa depan streamingnya. Jian bahkan menambahkan fitur kenyamanan ekstra total. Harganya mencapai 20 juta won. Dia menyalakan kapsulnya, menyadari bahwa meski dia dan Jian selalu bertengkar sejak kecil, tapi jauh di lubuk hatinya, adiknya itu sangat baik. Dia bersumpah pada dirinya sendiri akan meraup banyak uang dengan kapsul ini dan membelikannya banyak sekali. Hadiah saat kapsul memulai pencarian game, dia melihat daftar di depannya. Keputusannya bulat, dia mau mencoba bermain dalam mode game, bukan mode realitas. Sambil menggeser layar pilihan, dia berpikir kalau dia memilih game di mana dia bisa sepenuhnya memakai spesifikasi super manusianya. Mungkin ini bisa memuaskan hasrat yang tidak bisa dipenuhi oleh game sebelumnya. Dia melihat beberapa game bagus, tapi segera sadar, astaga, game yang kelihatan menarik harganya minimal $200. Frustrasi. Dia menghela napas. Menyadari karena lagi bokeh, dia terpaksa memilih salah satu opsi termurah. Matanya kemudian tertuju pada Ultimate Fighter FVD, sebuah game pertarungan yang sering dia mainkan saat kecil. Wah, semangatnya bangkit saat tahu ada versi realitas penuhnya. Dia langsung mengenalinya sebagai game pertarungan pahlawan super yang nostalgik. Ulti Fight, lebih mantap lagi, harganya cuma $20. Tanpa pikir panjang, dia langsung beli dan masuk ke lobby game. Sistem lalu memintanya membuat julukan, dan tanpa banyak mikir, dia memakai nama lamanya. Sistem berhasil mendaftarkannya. Sebelum terjun ke pertandingan, dia memutuskan untuk mengecek status fisiknya. Menguji kekuatannya, dia meninju tanah. Bam! Tanah langsung meledak karena kekuatan teknik tinju eksplosifnya. Gak cuman itu, dia mencoba serangan beruntun super cepat, dan teknik taring serigala andalannya. Dia jadi penasaran, apakah ini adalah batas maksimal di mode game? Dia perhatikan, ya, meski belum sampai ke level yang bisa disebut sebagai manusia super sejati. Mirip seperti sebelumnya, kecepatannya masih jauh di atas batas normal manusia. Dia mulai berpikir, apa ini batas maksimal yang rata-rata bisa ditangani pemain biasa? Karena, jujur saja, kalau lebih cepat lagi, mata normal jelas tidak akan sanggup mengikutinya. Akhirnya, dia memutuskan, ini waktunya pertandingan sungguhan. Pemanasan selesai. Dia langsung menyuruh sistem mencari pertandingan mode peringkat. Tapi, tunggu dulu. Sistem malah memberitahunya kalau levelnya masih terlalu rendah untuk masuk pencarian mode kompetitif, mengingat aturan mainnya.
Dia pun beralih menyuruh sistem untuk mencari ruang publik. Sambil menunggu proses pemuatan, dia pikir lebih baik mulai memilih karakter yang akan dipakai. Sementara itu, di sebuah pertandingan peringkat, seorang gadis baru saja menebas lawannya dalam satu serangan. Telak, penontonnya langsung bersorak. Memanggilnya kakak putri pedang. Bam! Satu serangan telak lagi mendarat. Dan dia memenangkan pertandingan itu. Namanya adalah gadis pedang kegelapan. Hirang, atau lebih dikenal sebagai Putri Pedang. Seorang streamer muda dengan basis penggemar yang super solid. Rata-rata penontonnya mencapai 2.000 orang per siaran. Dengan sangat antusias, dia mengumumkan kepada para penontonnya bahwa misi telah selesai. Dan dia baru saja memenangkan 50.000 won atas kemenangannya. Tiba-tiba, seorang penonton baru yang belum mengenalnya bertanya, siapa dia dan kenapa dia sangat jago bermain. Ultifight, seorang penggemar dengan cepat mendonasikan 1.100 won. Sambil bercanda bertanya bagaimana bisa ada pemula yang tidak kenal siapa itu. Sang Putri Pedang. Penggemar itu lalu menjelaskan, kalau Ultifight FD dulunya adalah game legendaris yang bahkan punya kejuaraan dunia, Andan. Gadis pedang kegelapan ini dulunya memakai nama Putri Pedang dan masuk dalam jajaran pemain elit teratas di Ultifight. Sambil tertawa, dia menyuruh penggemar beratnya itu untuk berhenti memujinya secara berlebihan. Dia menjelaskan bahwa sudah sangat lama sejak dia berhenti bermain Ultifight secara profesional, jadi sangat wajar kalau tidak semua orang mengenalnya sekarang. Dia lalu menambahkan, kalau akhir-akhir ini, game Iron Fist jauh lebih populer dibandingkan Ultifight. Para penontonnya setuju, karena mereka tahu sebagian besar pemain memang sudah pindah haluan ke game sebelah. Setelah itu, dia memberitahu penontonnya, berhubung dia sudah kembali masuk ke Ultifight, setelah sekian lama, mereka harus buru-buru mencari pertandingan berikutnya. Dia langsung menyuruh sistem mencari ruang peringkat dengan pengaturan yang sama persis dengan mode kompetitif. Sistem langsung memproses permintaannya dan menemukan pertandingan. Tapi tunggu, estimasi waktu tunggunya 9 menit. Terkejut, dia langsung protes karena waktu tunggunya benar-benar terlalu lama. Dia lalu meminta sistem mencarikan pertandingan lain. Tapi sistem malah menjawab kalau antrean berikutnya butuh waktu 12 menit. Waktu tunggu yang konyol ini membuatnya frustrasi. Dia sadar ini akan merusak ritme siarannya. Seorang penonton bernama Gadis Laba-Laba kemudian mendonasikan 1.100 won. Menyarankan agar dia melakukan misi di pertandingan publik sambil menunggu. Dia menjawab, kalau itu terdengar seperti ide yang sangat bagus, mengingat antrean peringkat sangat lambat. Beberapa saat kemudian, Gadis Laba-Laba mengirimkan misi baru. Kali ini bernilai 10.000 won. Sebuah tantangan untuk memenangkan 5 pertandingan berturut-turut dalam waktu 12 menit. Terkejut melihat nominalnya, dia langsung memberitahu si gadis. Laba-Laba, kalau 5 kemenangan beruntun mungkin agak terlalu sulit. Dia memelas minta sedikit keringanan. Para penonton setuju dengan pendapatnya. Mereka tahu sejak Ultifight sepi, hanya para veteran gila yang tersisa. Ini membuat pertandingan publik menjadi medan neraka yang dipenuhi pemain kelas atas yang hobi merundung para pemula. Penonton lain menambahkan, kalau tempat itu sudah berubah menjadi arena perburuan utama bagi mantan pemain pro untuk memanen pemain baru. Mereka bahkan mengingatkannya, kalau Putri Pedang sempat dihajar habis-habisan oleh pemain top sebelumnya, tentu saja ini membuatnya sangat kesal. Dia berteriak membela diri. Bilang kalau itu cuma karena dia tidak memakai karakter utamanya. Sementara si Beto memakai karakter andalannya. Tentu saja, para penonton menganggap alasannya cuma omong kosong. Ini membuatnya makin frustrasi. Dengan sangat kesal, dia mendeklarasikan bahwa ini adalah waktunya untuk mengeluarkan karakter alternatif. Dia beralih ke pengembara Yater dan dengan penuh percaya diri berjanji kepada penontonnya kalau kali ini dia akan menunjukkan seperti apa aksi meratakan lawan yang sesungguhnya. Dia menyuruh sistem untuk membuat sebuah ruang publik dengan judul yang sangat provokatif, pertarungan 1 lawan 1, khusus pemula Ultifight. Sistem mengikuti perintahnya dan langsung memindahkannya ke dalam ruang publik yang berlatar di peta gunung berapi ikonik Ultifight. Penantang pertama muncul, Kesatria Malam Hoken, si naga hitam bertinju kembar yang berada di sekitar peringkat platinum. Dia langsung mengenali Hoken sebagai petarung dengan combo yang mudah dan performa super solid. Kendali karakter ini sangat sederhana, tapi mematikan. Tidak heran dia terus bertahan di peringkat 3 besar karakter paling populer di Ultifight.
Begitu pertandingan dimulai, Hoken melompat dan melancarkan serangan tinju yang luar biasa kuat. Dia langsung mengenali jurus itu sebagai jurus andalannya. Serangan kilat dengan serangan api hitam sudah mengantisipasinya. Dia melompat dengan lincah dan berhasil menghindari serangan mematikan itu, mendarat dengan mulus di tanah. Dia mencatat bahwa pertarungan jarak dekat sangat menguntungkan seniman bela diri. Dan saat melawan mereka, strategi dasar terbaik adalah menjaga jarak. Pertama-tama, dia merapal mantra ke tongkatnya, dan energi cahaya yang sangat terang langsung memancar dari sana, memaksa Hoken untuk menutupi wajahnya. Tanpa membuang waktu, dia melempar tongkatnya dan menghantam hidung Hoken dengan sangat telak. Pria itu terhuyung mundur kebingungan. Dia bertanya-tanya sihir macam apa itu. Karena nyatanya, itu cuma lemparan tongkat biasa. Tapi, sebelum dia sempat bereaksi, gadis itu tiba-tiba sudah berada di depannya. Dia mencengkeram lengan Hoken dengan kuat, menariknya, lalu membantingnya dengan sangat keras ke tanah, sambil berteriak dengan santai. Sihir terapi fisik. Para penonton tertawa terbahak-bahak saat menyadari kalau animasi gerakan itu nyatanya disalin langsung dari teknik bantingan milik Hoken sendiri. Mengambil kembali tongkatnya, dia memberitahunya bahwa sihir terapi fisik barusan itu barulah persiapan selesai. Karena jurus pamungkas butuh waktu, kolom komentar langsung meledak heboh saat melihat serangan andalan Magejer. Panggilan meteor, energi mulai terkumpul. Gadis itu tertawa puas. Sementara lawannya lari terbirit-birit, berteriak panik kalau serangan ini benar-benar tidak adil. Penonton makin ngakak. Tontonan yang sangat menghibur. Tanpa ampun, dia menjatuhkan meteor raksasa itu lurus ke arah lawannya, sambil melambaikan tangan dengan nada mengejek. Dia tertawa, menyuruhnya jadi pemain pro di pertandingan berikutnya. Ledakan dahsyat itu langsung melenyapkan lawannya sampai tereliminasi. Pria itu hanya bisa menggerutu kesal. Tentu saja, kolom obrolan dipenuhi tawa yang mengejek reaksi lebaynya. Kemenangan super gampang. Sistem langsung memulihkan arena. Gadis itu tersenyum lega. Sangat bersyukur, lawan pertamanya tidak terlalu sulit. Dan para penonton setuju 100%. Tanpa buang waktu, dia memutuskan untuk ngebut. Misi 5 kemenangan beruntun harus selesai sekarang juga. Dia langsung menyuruh sistem untuk memanggil penantang berikutnya. Sistem merespons dan lawan selanjutnya muncul. Karakter standar bernama Steve. Para penonton tentu saja langsung menghina Ninja. Hey, semua orang tahu Steve itu murni karakter pemula. Kolom komentar langsung bertanya, apakah profil pemain ini diatur mode privat? Karena riwayat pertandingannya sama sekali tidak terlihat. Tiba-tiba, pria itu menunduk. Lalu, melompat-lompat aneh di tempat yang sama. Hal ini jelas bikin penonton kebingungan. Dia lalu mulai mengetuk-ngetuk lantai arena. Semua orang mulai berpikir, apakah orang ini sudah gila? Dan bertingkah layaknya pemain baru sejati, gadis itu menatapnya dengan heran. Dia benar-benar terlihat sangat polos, ragu sejenak. Apakah tega menghajar seseorang yang baru pertama main? Sementara si pria malah asyik menatap lava dengan mata berbinar-binar. Para penonton kompak menyuruhnya untuk melindungi pemain baru itu. Jangan ditindas dong. Gadis itu hanya tersenyum miring. Dia membalas kalau sejujurnya dia juga ingin berbaik hati. Tapi bagaimana ya? Misi ini harus selesai sekarang juga. Dia sungguh tidak menyangka pemula murni akan muncul di sini. Penonton pun langsung menggoda dan menyuruhnya bicara tanpa senyum licik itu. Hei, mereka mengingatkan, bukankah dia sendiri yang mengatur pencarian pertandingan khusus untuk pemula sejati? Saat itu, sistem menampilkan pesan, bersiap. Gadis itu langsung bersorak antusias minta pertandingan dimulai. Penonton kembali cerewet, menyuruhnya agar tidak terlalu kejam. Karena pemain baru itu bisa saja menangis. Wah, sudah lama sekali rasanya mereka tidak melihat pemula sepolos ini. Saat hitungan mundur, mencapai angka 2. Aneh. Pria itu mendadak berbalik dan memasang kuda-kuda kokoh. Dan saat angka 1 muncul, pertarungan resmi dimulai. Tanpa basa-basi, dia melesat maju. Sebuah pukulan lurus diluncurkan. Tapi gadis itu menghindarinya dengan sangat mudah. Sambil tersenyum remeh, dia berkata kalau bisa menghindari serangan lawannya tadi. Serangan pemula si lewat. Tapi tunggu, pria itu menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dia mendorong dirinya hanya dengan kedua tangan. Dan astaga, dia sudah berada tepat di depannya dengan kecepatan luar biasa. Tinju mengarah lurus ke wajahnya. Dan serangannya masuk dengan telak.
Boom! Dia melanjutkannya dengan serangan beruntun super cepat. Benar-benar tidak memberi celah sedikit pun untuk membalas. Sistem langsung menampilkan kata sempurna pria itu menghentikan serangannya, membiarkan gadis itu jatuh terkapar tanpa daya. Para penonton benar-benar syok berat. Bagaimana bisa pemula menghancurkan seorang veteran elit? Pria itu menatap tangannya sendiri. Bergumam santai, kalau rasanya cukup lumayan. Kalau mau obrolan, meledak. Mereka mempertanyakan apa yang baru saja mereka saksikan barusan. Ronde 2 dimulai. Putri Pedang kembali bangkit, membuat si pria kebingungan. Penonton, mereka malah ngakak puas dan mulai mengejek habis-habisan. Bayangkan, kekalahan telak dan sempurna dari seorang pemain baru. Ini benar-benar sebuah rasa malu tingkat dewa di Ulti Fight. Menolak terima kenyataan, dia berteriak memintanya bertarung sekali lagi. Dia memelas, bertanya pada penonton apakah mereka setuju kalau dia kalah cuma gara-gara lengah sedikit. Tapi bukannya membela, mereka malah mengingatkan kembali pada ucapannya sendiri setelah mengalahkan rival lamanya. Seseorang bernama Gadis Pedang tiba-tiba menyumbang 1.100 koin. Tentu saja untuk mengejeknya, mengingatkan bahwa dulu dia sendiri yang bilang kalau lengah itu menunjukkan kualitas skill pemain. Frustrasi berat. Dia menunjuk pria itu. Bagaimana mungkin monster ngeri begini cuma pemula? Dia berteriak kesal kalau orang ini pasti veteran pro yang sedang menyamar. Dia mencari pembelaan. Bertanya, apakah penonton juga sepakat kalau orang ini jelas bukan pemula? Dan meski terus tertawa ngakak, mereka akhirnya setuju juga. Penampilannya tadi terlalu gila. Bertekad kuat untuk menebus harga dirinya, langsung ganti jagoan. Gadis Pedang Harang. Karakter andalan utamanya keluar kandang. Dia menantang pria itu. Bersumpah akan menunjukkan kemenangan telak yang jauh lebih menyakitkan. Kolom obrolan mendadak meledak heboh. Mereka tahu betul, dia akhirnya mengeluarkan karakter legendaris yang memberinya gelar sakti Putri Pedang di masa keemasannya. Akun Raja Jaga Jarak menyumbang 1.100 koin. Menyerukan semua orang untuk menekan tombol suka pada siaran ini. Terutama jika mereka setuju Putri Pedang ngamuk pakai harang setelah kena mental. Dukungan supermasif itu justru bikin wajahnya merah padam menahan malu. Dengan kesal dia mengomeli penontonnya, berteriak kencang bahwa kalau saja tadi dia main serius, dia pasti menang. Sementara itu, si pria tetap diam bak patung, mengawasi dengan tenang. Gadis itu menghunus pedangnya. Dia mengumumkan pada dunia kalau dia benar-benar murka. Sekarang, dia menyuruh penonton memanjatkan doa untuk pria malang itu. Kenapa? Karena mode serius resmi diaktifkan. Saat hitungan mundur berjalan, dia mulai menganalisis kemampuannya. Otaknya berputar cepat. Pria ini jelas bukan pemegang kasta tertinggi Ulti Fight level Transcendent. Mentok-mentok dia berada di tingkat berlian atas atau mungkin master bawah. Asal tak usaha. Dari seluruh pemain, cuma ada 100 orang di level Transcendent, termasuk dirinya. Tapi, berdasarkan gaya bertarungnya tadi, gerakannya sedikit berbeda dari teknik baku Ulti Fight. Instingnya mengatakan dengan sangat yakin kalau pria ini adalah pemain level dewa dari game sebelah yang kebetulan nyasar ke Ulti Fight. Begitu bel pertandingan berbunyi, dia langsung memasang kuda-kuda kokoh dan melesat bagai kilat ke arahnya. Dia bersumpah akan menunjukkan definisi sebenarnya dari kendali mutlak. Pedang mematikan itu ditebas lurus ke kepala target, tapi dia merunduk cepat, menghindar tepat waktu dari tebasan itu. Lalu bam, tinju melayang. Gadis itu dengan sombongnya bilang, kalau dia nggak akan tertipu lagi kali ini. Tapi tebak, tangannya yang pegang pedang ditangkap, dan tinju sebelahnya langsung menghantam. Si cewek mau protes, tapi jagoan kita cuek habis, dan melayangkan pukulan lagi ke arahnya. Serangan beruntun tanpa ampun, benar-benar nggak dikasih celah buat kabur sama sekali. Kalah telak. Dia teriak histeris kalau karakternya sudah tumbang. Para penonton di streamingnya ngakak parah melihatnya. Hancur lebur kayak ronde-ronde sebelumnya. Sama kayak ronde pertama. MC kita langsung berhenti menyerang begitu layar menampilkan tulisan sempurna. Membiarkan karakter cewek itu jatuh terkapar. Kolom komentar langsung ramai. Meledek kalau dia itu bukan Putri Pedang, tapi lebih mirip bayi pedang. Jelas nggak mau nyerah dong. Demi harga diri, dia nekat menantang MC lagi. Tapi, ya, sama persis kayak ronde pertama dan ronde kedua. Dia kalah tanpa ampun. Jagoan kita menang telak. Sementara si cewek sampai memohon buat dikasihani. Lalu dia berbalik, merasa puas karena berhasil menang 5 kali berturut-turut dengan sempurna. Di saat Putri Pedang itu bangkit lagi di belakangnya, dia bergumam. Karakter tongkat di awal tadi lumayan gampang dilawan. Tapi mulai sedikit ribet begitu cewek ini ganti senjata jadi
pedang, dan pakai jurus aneh di akhir. Terus dia baru sadar sesuatu atau niat awalnya main game ini kan sebenarnya buat uji coba kekuatan batinnya. Tapi karena kebiasaan buruknya yang selalu lewati tutorial, dia jadi sama sekali nggak tahu gimana cara mengaktifkannya dan berujung nggak pakai skill apapun selama tanding. Dia mengepalkan tangan. Teringat kalau tadi dia sampai sempat coba pakai insting deteksi mana lamanya buat jaga-jaga, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, dia membulatkan tekad kalau lain kali dia pasti bakal selesaikan tutorialnya dulu. Dia kembali fokus pada misinya buat membangkitkan kekuatan batin masa lalunya. Dan tepat di momen itu, dia sadar kalau Putri Pedang sudah bangkit. Penasaran, dia pun bertanya apa dia sudah kembali. Dan memuji peringkatnya yang menurutnya lumayan jago tadi. Si cewek mulai ngomel-ngomel gak karuan. Tapi MC kita bingung. Dia nggak dengar apa-apa. Dia tanya, bicara apa sih? Dia tegaskan, kalau suaranya nggak masuk. Cewek itu terus nyerocos. Tapi tetap saja nggak ada suaranya. MC kita pun menebak, oh, fitur bisu komunikasinya pasti nyala. Supaya bisa fokus main. Kalau memang begitu, berarti cewek itu juga pasti nggak bisa. Dengar suaranya dong. Putri Pedang memberi isyarat menyuruhnya mendekat. Lalu, menghunuskan pedangnya lagi. Tiba-tiba, sebuah notifikasi dari sistem muncul di atas kepalanya. Isinya, Putri Pedang menantang duel ular. Tentu saja. Jagoan kita langsung kaget dong. Dia bingung harus ngapain, apalagi dia sebenarnya harus cepat-cepat pergi. Sambil berbalik, dia suruh cewek itu lanjut main sendiri. Sambil berpikir, buat buru-buru cari tahu cara pakai jurus di game ini. Si cewek tampak shock berat dan mencoba mengatakan sesuatu lagi. Tapi MC sadar kalau dari gerak bibirnya, cewek ini terus mengulang kata yang sama. Dia menebak, dia pasti minta nama akunnya buat ditambah jadi teman. Dia pun menjawab pelan, tapi kemudian sadar. Sama kayak tadi, cewek itu pasti nggak dengar suaranya. Untungnya sistem langsung menampilkan nama akunnya ke Putri Pedang. Melihat nama itu, matanya terbelalak kaget. Dia berteriak, mengumpat kesal, tapi terlambat. Jagoan kita sudah keluar dari game. Meninggalkan si cewek dalam keputusasaan bersumpah kalau dia pasti bakal melacak cowok itu. Penontonnya makin ngakak melihatnya. Marah-marah, mempertanyakan gimana bisa ada cowok songong yang berani-beraninya. Kuekin dia. Seorang penonton di kolom obrolan menyumbang 1.100 koin. Dan menjelaskan kalau pemain itu sebenarnya nggak cuek. Mereka bilang, kalau itu akun baru, pengaturan bawaannya pasti mode bisu. Jadi, bisa dibilang cowok itu memang sama sekali nggak dengar suaranya. Karena belum mematikan fiturnya. Dengan kesal, si cewek membalas kalau itu sangat mustahil. Masalahnya, semua orang di sana melihat jelas apa yang terjadi di pertarungan tadi. Dia mengingatkan kalau dia sudah pakai jurus andalan tari penghancur, tapi gila seorang. Pemula bisa menghindari semuanya. Lalu menumbangkannya saat jurus itu masih aktif. Dia kemudian bertanya ke penontonnya, apa? Mereka sungguh percaya ada pemula yang bisa mengalahkannya dalam satu serangan? Dia bersikeras kalau lawannya itu pasti antara mantan pro yang sengaja datang buat mengincarnya, veteran kelas atas dari masa kejayaan game ini, atau bahkan seorang pemain profesional aktif yang sedang menyembunyikan identitasnya. Penontonnya langsung penasaran, bertanya apa yang dia maksud itu. Anatol mendengar nama itu, dia sedikit terkejut. Dia tahu Anatol itu pemain legendaris yang diakui secara luas sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Tapi satu hal yang dia yakini, lawannya ini bukan Anatol. Karena bukannya main sempurna sesuai panduan layaknya sang legenda, dia malah nggak bisa membaca pola serangan cowok ini sama sekali. Seolah-olah gerakannya murni tanpa pola. Ide gila ini terasa sangat mustahil buatnya. Kalau itu benar, berarti cowok itu murni merespon setiap gerakannya secara langsung. Sebuah kemampuan tingkat dewa yang jauh melampaui logika dunia game manapun. Pemain kayak gitu harusnya nggak pernah ada. Dia pun menyuruh penontonnya untuk diam. Karena dia bertekad buat melacak cowok itu dan membuatnya kapok main game. Penonton malah makin mengejeknya. Memanggilnya gadis pedang yang menyedihkan. Seorang penonton bernama Vegan pemakan daging menyumbang 101 koin. Dan berkomentar gimana gadis pedang ini bisa dihancurkan lebur, padahal dia pakai karakter andalannya beberapa jam berlalu. Jagoan kita sekarang sudah kembali ke lobi. Mengecek apakah ini pertandingan ke-14-nya. Dia lalu memerintahkan sistem buat menampilkan rekor totalnya. Sistem pun mengonfirmasi 14 kali main, 14 kali menang, dan 0 kekalahan.
Dia mengaku puas. Sejak laga pertama, level pemain lain terasa terlalu santai. Bayangkan, bahkan di mode kompetitif, lawan-lawannya selalu meninggalkan celah fatal. Hanya dengan 1 atau 2 gerakan tipuan. Tapi hey, berhubung sekarang dia sudah tembus rank Diamond, dia sadar masih ada 2 tingkatan lagi di atasnya. Begitu dia menyentuh rank tertinggi nanti, dia yakin 100% bakal ketemu lawan yang jauh lebih seru. Berbekal rasa penasaran, dia akhirnya menambahkan pemain pertama yang sempat dia lawan tadi. Yep, dia langsung mengirim permintaan pertemanan ke gadis pedang. Sejujurnya, gadis ini lumayan jago dibandingkan semua. Lawan lainnya sejauh ini, kira-kira bakal diterima tidak ya? Baru juga berpikir begitu, tiba-tiba sistem berbunyi, Gian ternyata mengiriminya undangan. Untuk main It Kills 2, dia sempat ngeblank sesaat. Astaga naga, dia baru ingat kalau ada jadwal siaran langsung bareng Gian. Sambil panik, dia langsung buru-buru menerima undangan itu. Harus cepat, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pas, begitu dia masuk ke lobi, It Kills 2. Bersama Gian, para penonton langsung heboh bukan main. Gian menyapa semuanya dengan super ceria, bilang betapa senangnya bisa kumpul bareng lagi. Tiba-tiba, ada satu penonton iseng bertanya, apakah orang di belakangnya itu si mania kapak yang viral? Gian langsung tertawa lepas, mengklarifikasi kalau cowok yang wajahnya sangat mengintimidasi itu sebenarnya adalah kakak kandungnya sendiri. Tapi, melihat ekspresi kakaknya yang sudah mulai kesal, dia buru-buru meralat omongannya. Dan langsung berteriak bangga kalau kakak tersayangnya ini adalah sang mania kapak It Kills yang sangat terkenal. Bingung, dia langsung protes. Apa maksudnya mania kapak tadi? Gian langsung menjelaskan kalau aksi permainannya di It Kills sebelumnya ternyata viral. Habis-habisan di semua forum. Dengan penuh semangat, dia memancing para penonton. Kira-kira apa ya konten seru mereka hari ini? Berhasil membangun hype. Kolom komentar langsung meledak dengan respons antusias. Meminta Gian untuk segera mengumumkannya, Gian lalu menoleh ke arahnya, menyuruhnya mengangkat kapak dan berpose keren. Meski masih sangat bingung, dia menurut Saka. Dengan gaya super dramatis, Gian mengumumkan kalau siaran hari ini adalah pertunjukan kapak gila Guru Duke yang akan menampilkan aksinya di Game It Kills 2. Gian lalu bertanya pada penonton, apakah mereka masih ingat di mana posisi terakhir mereka saat berburu kekacauan tempo hari? Komentar langsung dipenuhi jawaban penonton yang masih ingat dan sudah tidak sabar melihat aksinya. Lagi, Gian lalu memberitahu mereka kalau sekarang target mereka adalah menamatkan It Kills 2 yang sebelumnya gagal diselesaikan. Sontak, ini membuat rasa penasaran penonton semakin memuncak. Setelah itu, dia beralih menatap Duke untuk bersiap mulai. Tapi kaget setengah mati saat kakaknya itu tiba-tiba melempar kapak raksasanya ke arahnya. Gian langsung refleks berteriak panik dan bertanya apa kakaknya sudah gila. Tapi tunggu dulu, kapak itu ternyata melesat melewati kepalanya dan tepat mengenai monster yang mengendap-endap di belakangnya. Mereka berdua langsung sadar kalau itu adalah monster sucker spesial. Para penonton yang sama-sama terkejut mulai bertanya-tanya apa yang dilakukan monster mengerikan itu di sana. Tanpa basa-basi, Duke langsung melesat maju, memberitahu dengan tegas, Gian, kalau dia akan mengurus semua monster bawahan ini dulu, satu monster sucker melompat ke arahnya dengan cakar tajam. Tapi sebelum cakarnya berhasil mendarat, Duke sudah mencengkram kepalanya dan menghempaskannya dengan sangat keras. Sambil secara bersamaan, mengayunkan kapak dengan tangan yang lain. 2 sucker lagi menerjang secara bersamaan. Dan satu di antaranya nyaris mengenai Duke dengan cakarnya. Untungnya, dia berhasil menghindar tepat waktu dan langsung menumbangkannya dengan satu ayunan kapak yang super bersih. Sucker terakhir yang tersisa marah besar melihat hal itu, langsung melompat beringas. Tanpa ragu sedikit pun, Duke mengambil sisa tubuh monster di dekatnya dan melemparnya sekuat tenaga ke arah makhluk yang mendekat, membuatnya terpental mundur. Sambil berteriak garang, dia menghabisi sucker yang jatuh tadi, lalu segera menoleh ke arah segerombolan sucker lain di sampingnya. Dia langsung melompat ke arah kerumunan itu, muncul seketika di depan salah satu monster. Makhluk itu terkejut bukan main. Sebelum akhirnya, Duke mengayunkan kapaknya dan menumbangkannya dengan sangat mudah sambil menarik kembali kapaknya dari monster yang dia hempaskan tadi. Dia dengan penuh percaya diri bertanya pada penonton, apakah mereka harus menyapu bersih semua monster yang tersisa dari arah berlawanan? Saat gerombolan sucker itu menyerbu secara serempak, satu monster berhasil menyusup cukup dekat untuk menggigitnya dari belakang. Duke merespons dengan ayunan kapak memutar yang sangat lebar, sambil bilang pada penonton kalau mereka harus melanjutkan.
aksi gila mereka dari titik terakhir kemarin. Lalu, dengan putaran kapaknya yang luar biasa, dia melepaskan serangan angin puyuh andalannya. Menyapu habis kerumunan Saker itu dengan sangat mudah sambil terus melesat maju. Setelah berhasil menyingkirkan semuanya tanpa sisa, dia malah langsung lari ke arah tembok dan mual parah. Layar kemudian menampilkan donasi dari seorang penonton yang kebingungan. Bertanya, kenapa dia malah bermain ala Diablo? Sendirian padahal mereka semua ingin menonton aksi It Kills 2. Komentar lain malah menyoroti kalau dia ternyata masih saja gampang pusing seperti biasa. Sambil masih berusaha memulihkan diri, Duke dengan terbata-bata bilang kalau dia baik-baik saja dan sudah terbiasa. Sambil melihat sekeliling, dia bertanya apakah dia sudah membereskan semua musuhnya. Seorang penonton dengan ekspresi heran mengingatkannya kalau dia memang sudah menumbangkan mereka semua. Bingung apakah Duke pikir monster-monster itu masih bisa bangkit lagi. Duke lalu berkomentar santai kalau monster Saker itu sepertinya tidak terlalu tangguh. Soalnya mereka langsung tamat dalam satu pukulan kalau dia jeli mengincar titik lemah mereka. Para penonton buru-buru menjelaskan kalau monster Saker itu aslinya sangat sulit ditumbangkan. Bahkan kalau ditembak secara brutal pakai peluncur granat sekalipun. Penonton lain ikut menambahkan kalau para profesional biasanya menumbangkan monster itu pakai pisau. Karena senjata jarak dekat bisa memberikan efek kejut yang jauh lebih lama. Ini membuat Duke akhirnya sadar kalau Saker memang dirancang untuk dikalahkan persis seperti cara gilanya tadi. Pantas saja terasa gampang. Para penonton tertawa terbahak-bahak, berkomentar kalau mereka tidak mungkin bisa bertarung secara frontal dan barbar seperti yang Duke lakukan. Mengendap-engendap dari belakang lalu menyerang mendadak adalah strategi terbaik yang mereka punya. Mereka sungguh tak habis pikir. Bagaimana bisa dia mengalahkan 10 monster sendirian? Padahal mereka butuh peluncur granat hanya untuk menghadapi 2 monster saja. Duke dengan santai hanya menjawab, kalau dari pengamatannya, musuh payah selalu saja nekat maju. Dia heran, kenapa mereka tak bisa menebak serangannya, lalu menghindar dan menebas. Gian, yang menontonnya, cuma bisa menghela napas panjang. Pemain biasa mana bisa sehebat itu? Duke biasanya tidak selelet ini, tapi dia jadi mikir, mana mungkin seorang jenius paham susahnya jadi pemain biasa. Sementara itu, Duke masih asyik ngoceh ke para penonton. Gian akhirnya mendekat, tak mau ambil pusing. Ya, asalkan konten streaming mereka seru, itu bukan masalah besar. Gadis itu lalu menyuruhnya berhenti pamer dan lanjut ke babak berikutnya. Duke setuju, tapi tetap mengingatkan penonton agar ingat jurus tebas tusuk wish andalannya. Tentu saja penonton pada ngakak. Sementara itu, di arena game Ultifight, seorang karakter berzira mencoba bertahan total. Tapi sang putri pedang pantang mundur. Dia melesat maju, mengayunkan pedangnya dengan brutal. Pria itu menangkis. Serangan itu menepi senjatanya dan langsung mengaktifkan kekuatannya. Dia membalas dengan pukulan maut sambil berteriak menyuruh gadis itu untuk tumbang. Untungnya, dia melompat tepat waktu hingga tinju pria itu cuma menghantam tanah. Gadis itu balas mengejek, kenapa lawannya belum kalah? Pria itu langsung panik saat sang putri mengeluarkan jurus tarian pamungkas. Serangan beruntun yang sempurna. Dan yep, kemenangan telak. Kelar bertanding, dia menyarungkan pedangnya dan mengeluh ke penonton kalau lawannya tadi lumayan. Alot, kolom obrolan setuju banget, tapi dia tahu fakta aslinya. Orang tadi itu pemain level transenden. Kalau jurus tarian pamungkas sukses mengalahkan musuh sekuat itu. Terus kenapa gagal total saat melawan pemain tengil sebelumnya? Dia jadi curiga. Jangan-jangan si Duke ini adalah pemain pro aktif di Ultifight, mantan pro? Atau mungkin master dari game Iron Fist yang nyasar ke sini. Satu hal yang pasti, cowok itu jelas bukan amatiran biasa. Skillnya setara dengan mereka yang sedang berebut gelar pemain terhebat sedunia. Bersaing bareng Anatol, sang legenda sejati Ultifight. Dia lalu tersenyum puas, meyakinkan dirinya sendiri kalau pemain sekelas Duke pasti cuman penasaran dengan kemampuan aslinya. Nah lo, penonton yang bingung langsung ramai bertanya, dia ini sebenarnya ngoceh soal apa? Jangan bilang dia masih kepikiran pemain dengan julukan aneh tadi. Ya, sepertinya begitu. Dan tepat pada momen canggung itu, sistem menampilkan sebuah notifikasi baru. Satu permintaan pertemanan masuk. Dia membuka pesan itu dan dengan santai bilang ke penontonnya kalau dia dapat teman baru. Kolom obrolan langsung meledak penasaran. Heboh menebak siapa sih pengirimnya dan kenapa tiba-tiba wajah gadis itu terlihat begitu syok. Mereka sadar tangannya gemetaran dan terus mendesaknya buat cerita. Tapi alih-alih menjawab, dia malah mengepalkan.
Tangannya penuh amarah. Penonton makin kebingungan melihat reaksinya, tapi dia cuma menggertakkan gigi menahan kesal. Saking murkanya, dia langsung ngomel panjang pendek. Sumpah, si Duke ternyata sengaja ganti nama cuma buat ngeledek dia. Gadis itu bertekad memburunya sampai dapat. Beralih ke game sebelah, tiba-tiba telinga Duke terasa gatal. Gian yang peka langsung menegur. Bertanya ngapain dia diam saja dan menyuruhnya buruan. Duke minta maaf, lalu bercanda nanya apa ada yang lagi ngegosipin dia karena telinganya gatal banget. Gian lalu berhenti di depan sebuah pintu besi raksasa. Dia bilang mereka hampir sampai di balik pintu. Inilah sarang bos selanjutnya. Kolom obrolan langsung heboh bertanya, apa ini saatnya melawan sang pemburu? Bahkan menebak betapa gilanya kalau bosnya ada dua, tapi Gian tetap bersikap percaya diri. Dia meyakinkan semua orang kalau kali ini dia sudah hafal buku panduannya di luar. Kepala gadis itu lalu menekan ubin dinding, membuat pintu besi itu terbuka otomatis. Gian mengajak Duke masuk dan perlahan menaiki anak tangga sambil menjelaskan situasinya. Kalau mereka naik sedikit lagi, mereka bakal menemukan jeruji besi. Dan di balik jeruji itu, ada kerumunan, monster mutasi beserta sang penjaga gerbang terakhir yang melindungi bos utama, sang pemburu. Tapi begitu mereka melihat ke depan, penonton mulai sadar ada yang aneh. Sosok sang pemburu sama sekali tidak kelihatan di sana. Gian pun ikut menyadari. Kalau ini di luar prediksi, sang pemburu harusnya berdiri mentereng di tengah-tengah. Beda sendiri dari kerumunan monster itu. Lalu, Duke melihat seorang nenek tua duduk di kursi roda. Pemandangan ini sukses bikin penonton panik dan bingung. Ngapain dia di situ? Saking takutnya, Gian langsung sembunyi di balik punggung Duke sambil menyebut satu nama dengan Hemetareng Claw. Duke yang bingung nanya apa dia. Maksudnya, si nenek. Melihat Gian yang gemetaran dan cat yang rusuh, Duke langsung menebak kalau nenek itu pasti bos monsternya. Dia makin yakin kalau Chloe adalah manusia pertama yang terjangkit virus mutan yang memberinya kekuatan mutlak untuk mengendalikan monster. Lainnya, hal ini mengingatkannya pada kejadian masa lalu saat sebuah wabah meledak dan bikin Tiongkok terpecah jadi 6 wilayah. Nah, ada satu cowok gila yang mengangkat dirinya jadi raja di sana. Orang ini punya kekuatan langka semacam pengendali virus yang membuatnya bisa memerintah para korban infeksi. Saking sombongnya dengan kekuatan itu, dia bahkan berani menantang Chenta, sang hunter terkuat di Tiongkok, tapi ujungnya kalah telak. Tragedi konyol itu akhirnya membuktikan satu hal. Para hunter kelas transenden itu imun terhadap racun dan virus. Tersenyum mengingat kisah epik itu, Duke nanya ke Gian, apa tebakannya benar kalau si nenek adalah bosnya? Tapi kolom komentar malah pecah. Penonton ngakak brutal dan ngeledek Duke, ngasih tahu kalau Chloe itu sebenarnya adalah mantan istri. Walaupun begitu, mereka membenarkan kalau Chloe memang bos monsternya. Duke automelongo. Gian lalu angkat bicara, menjelaskan kalau seingatnya, kalau mereka tidak segera menyelamatkan Chloe sebelum waktunya habis, nenek itu bakal terus menua dengan cepat akibat mutasi virus tersebut. Duke bingung. Apa kita mainnya selambat itu? Tapi Gian langsung membantahnya. Dia bilang kemajuan mereka sebenarnya luar biasa cepat. Gian lalu menatap ke arah penonton, bertanya kok bisa begini jadinya. Penonton cuma membalas kalau mereka sama sekali tidak tahu. Mungkin sistem kesulitannya lagi error parah. Tiba-tiba sebuah notifikasi donasi muncul dari penonton setia yang menyumbang 1000 koin. Menebak kalau mereka lupa menyemprotkan serum penawar. Seketika, rasa bersalah langsung menghantam mereka berdua. Penonton mulai bertanya, kalian lewati sistem penyemprot air ya? Padahal itu penting banget buat memperlambat laju infeksi. Penonton lain ikut menjelaskan. Biasanya, kalau mengambil rute rahasia, pemain diwajibkan menyebar serum itu ke seluruh peta pakai sistem penyemprot. Kolom komentar langsung ramai, mengejek mereka sebagai kakak beradik budak uang karena terlalu silau sama hadiah misi dari blog sampai mengabaikan langkah yang benar. Aduh, mereka berdua cuma bisa tertawa canggung menahan malu. Penonton makin heboh, menyadari mereka benar-benar melewatkan proses pencarian serum, membuat tingkat kesulitan game ini jadi maksimal dan gagal memperlambat infeksi Chloe. Padahal, mereka masih bisa mencari vaksin nanti untuk menyembuhkannya. Duke tiba-tiba tersadar, gawat, ternyata dialah yang bertanggung jawab penuh atas kondisi Chloe sekarang. Penonton pun ramai-ramai menggodanya, menjulukinya sebagai si pembawa petaka mantan istri.
Karena sudah mengutuk nasib Chloe. Masih mencoba memproses semuanya, Duke dengan ragu bertanya, jadi benar dugaanku kalau Chloe ini mantan istriku yang menua akibat mutasi virus. Tapi ya, karena semuanya sudah terlanjur kacau balau begini, mereka tidak punya pilihan selain menumbangkannya. Duke kebingungan setengah mati. Ini sebenarnya cerita macam apa sih? Gian mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan lebih jauh. Dia bertanya apakah penonton siap menerima bocoran cerita. Kolom komentar langsung mengiyakan dengan antusias. Gian mengungkap kalau Chloe awalnya adalah seorang peneliti. Ya, dia meracik senjata biokimia di dalam sebuah organisasi militer rahasia, varian mutan. Yang bikin kekacauan ini ternyata diciptakan oleh organisasi Chloe sebagai senjata teror biologis. Tapi tunggu dulu. Ternyata Chloe sempat mencoba mencuri sampel berbahaya itu secara diam-diam untuk dijual ke organisasi saingan. Tapi sayangnya, aksinya ketahuan basah dan dia pun akhirnya berujung bersembunyi di tempat mereka sekarang sambil terus diburu oleh organisasinya sendiri. Nah, dalam proses pelarian itulah, dia malah terinfeksi patogen mutan tersebut. Gian menyimpulkan, Chloe ini bukan cuma dalang di balik wabah, tapi juga akar dari semua bencana gila yang terjadi ini. Nah, karena Chloe adalah inang utama mutasi tersebut, menyingkirkannya pasti akan langsung mengakhiri segalanya. Duke mengangguk paham. Intinya, kalau mereka berhasil menumbangkan Chloe sekarang juga, permainan ini bakal langsung tamat kan? Gian membenarkan hal itu, menggenggam kapak tangannya erat-erat. Duke langsung menyuruh adiknya membuka jeruji besi itu. Saatnya mereka masuk. Sekarang juga. Gian, yang merasa super percaya diri, langsung setuju dan menekan tombol di samping untuk membuka gerbangnya. Jeruji besi raksasa itu mulai terbuka perlahan. Penonton jadi tegang. Apakah si sosok mengerikan itu bakal muncul? Beberapa bertanya pada PEMIN veteran mencari pencerahan karena bos ini bisa menyingkirkan dua pemain sekaligus. Tapi, astaga, bahkan para pemain sepuh pun mengaku sama sekali tidak tahu apa-apa di tingkat kesulitan gila ini. Saat jeruji terbuka penuh, Duke melangkah maju dan menyapa. Para penonton! Dia berseru lantang. Sudah waktunya memulai apa yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Pertunjukan kapak gila yang luar biasa. Para zombie langsung menyerbu Duke. Tapi boom! Dia dengan santai menebas jatuh salah satunya. Duke sadar betul. Ini adalah gelombang. Serangan zombie level tinggi kedua setelah yang sebelumnya. Sambil terus mengayunkan kapaknya dengan ganas, Duke berteriak kalau ini adalah pertahanan terakhir mereka. Pertarungan bos akhirnya pasti bakal gampang banget. Tapi penonton langsung membantah keras, mengingatkan kalau jumlahnya terlalu banyak. Setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jangan lupa, 1 gigitan saja bisa memberikan efek negatif yang benar-benar melumpuhkan. Beberapa mulai ragu. Apa iya? Pemain sehebat Duke sekalipun mampu menyapu bersih semua musuh ini dan tetap bisa menumbangkan si bos terakhir Chloe, sementara yang lain mengingatkan kolom obrolan kalau Duke punya jurus pamungkas serangan kilat. Dan kemampuan andalannya, serudukan angin puyuh, sibuk menebas kawanan yang terus maju dan melibas habis setiap zombie di dekatnya. Duke menjelaskan, jurus angin puyuh itu terlalu berisiko kalau dipakai berturut-turut dalam mode realitas virtual. Dibandingkan dalam mode permainan biasa, penonton yang ingat betul kalau dia gampang mabuk perjalanan, langsung mengejek. Fisik supernya di dalam game, tapi gampang pusing cuma karena berputar. Menyadari kalau tujuan utamanya bukanlah untuk membasmi setiap kroco zombie, tapi demi menumbangkan sang bos terakhir, Duke mengubah fokusnya. Dengan tendangan kilat ke arah zombie terdekat, dia melompat dari satu tubuh ke tubuh lain, melesat cepat menuju Chloe, sambil memberitahu penonton kalau jalur pintas ini akan memungkinkan mereka untuk melewati sebagian besar musuh dan langsung mengincar sang bos utama. Semakin Duke bergerak mendekat, Chloe tiba-tiba mengaktifkan kekuatannya, bangkit secara mendadak. Dia mengeluarkan jeritan melengking parah dan melepaskan gelombang kejut dahsyat yang langsung menghancurkan separuh rumah itu menjadi kepingan. Penonton langsung mengenali ini sebagai serangan suara pamungkasnya dan mulai berspekulasi kalau upaya Duke menyerang sang musuh malah berujung malapetaka. Tak lama setelah itu, pengamatan jeli seorang penonton mengalihkan perhatian. Semua orang ketumpukan zombie yang bergerak-gerak dan tebak apa? Duke menyingkirkan tumpukan musuh yang tumbang itu dan muncul kembali. Dia menggendong Gian erat-erat. Gila,
Itu nyaris saja para penonton di layar benar-benar syok berat. Tak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Dia menjadikan zombie super itu tameng dadakan. Serangan terkuat Chloe berhasil ditahan sepenuhnya. Gelombang Sonic Chloe baru saja menyapu habis sisa monster. Sekarang cuma tersisa bos terakhir. Duke mulai berpikir, seandainya dia sedikit lebih waspada sejak awal, bos ini pasti sudah tumbang dari tadi. Tapi hei, tunggu dulu. Salah satu penonton mengingatkan, sekuat apapun Duke, bos terakhir ini bukan lelucon. Lalu, tiba-tiba saja, cairan gelap mulai mengalir dari mata dan mulut Chloe. Menjijikan, dia berubah menjadi wujud hitam pekat masa bakteri hidup. Dan tebak, apa? Sosok lain muncul dari sana. Sang pembunuh sejati. Bikin merinding kan? Dan gila, bukan cuma satu atau dua. Tapi ada tiga. Tiga monster pembunuh sekaligus. Gian langsung panik total. Pikirannya buntu. Bagaimana bisa tiba-tiba dikepung musuh sebanyak ini? Masuk akal tidak sih? Biasanya cuma ada satu monster yang menemani Chloe. Apa-apaan ini? Situasi yang sudah kacau, kini menjadi semakin brutal. Ting! Notifikasi donasi masuk. Dan tebak dari siapa? Sistem kecerdasan buatan sendiri yang sedang mengejek mereka. Menyatakan tujuan utamanya adalah menghancurkan para pemain yang merepotkan. Para penonton ngakak habis-habisan mendengar alasan konyol itu. Mereka sepakat kalau jadi sistem itu, mereka juga pasti bakal mengamuk parah. Apalagi kalau kalian ingat, sejauh ini, permainannya selalu dimenangkan. Tanpa menembakkan satu peluru pun, sistem lalu menantang mereka. Selesaikan level neraka ini hanya dengan 2 kapak. Di tengah kekacauan ini, Gian mulai cemas. Bagaimana cara mereka menang sekarang? Dia menyadari satu fakta penting. Oke, mungkin Chloe tidak terlalu susah. Tapi 3 monster ini, mereka entitas spesial, terlebih lagi, mereka punya kemampuan curang. Bisa menghilang saat menyerang. Mustahil ditebak kan? Tiba-tiba, sebuah donasi masuk lagi. Isinya memberi saran yang cukup masuk akal. Tembak saja monster itu agar posisinya terlihat. Bagus. Tapi, penonton lain dengan cepat mematahkan teori itu. Mengingatkan bahwa itu mustahil. Ingat misi jarak dekat tadi? Senjata api dilarang keras. Duke dan Gian langsung terdiam. Menyadari nasib buruk mereka. Fakta itu sukses membuat mereka terpaku sejenak. Tanpa pikir panjang, Gian meraih senjatanya. Dia berniat melanggar aturan dan menembak dari jauh. Tapi tunggu. Sebelum dia menarik pelatuk, Duke langsung merebut pistol itu dan meremukkannya karena frustrasi. Dia menatap Gian, melarang keras gadis itu melakukan tindakan ceroboh. Dengan tegas dia mengingatkan Gian. Diam dan tidak melakukan apa-apa. Itu justru bantuan terbesar saat ini. Gian tersinggung. Dengan nada kasarnya, hei, dia cuma mau membantu. Ya, meskipun ingatannya melayang pada kesalahan memalukan sebelumnya yang membuat dahi Duke berlubang. Insiden konyol yang membuat penonton menjulukinya sang Dewi Penghancur. Teman sendiri. Kocak banget. Namun, terlepas dari semua ejekan di kolom komentar, ketegangan mereka benar-benar nyata. Jena sehenya. Duke akhirnya menghela napas, melembutkan suaranya. Jauh di dalam hati, dia tahu Gian hanya ingin berguna dengan caranya sendiri. Meski situasi saat ini sama sekali tidak mengizinkan satu pun kesalahan kecil. Duke lalu bertanya soal granat yang mereka kumpulkan tadi. Gian tersenyum, menyisakan 1. Dengan percaya diri, gadis itu memamerkannya, mengangkat sesosok monster ke pundaknya. Duke menyusun rencana. Saat dia memberi sinyal, Gian harus melempar granat itu lurus ke depan. Gian mengangguk mantap, super siap, tapi penonton mulai panik dan ragu. Jangan-jangan gadis ini lupa mencabut pemicunya. Gian tidak terima. Dia membela diri, mengklaim sudah ahli urusan melempar granat. Percaya diri tingkat tinggi. Meski komentar terus mengejek kecerdasannya, duo ini sudah membulatkan tekad. Mereka bersiap untuk maju tanpa membuang waktu. Duke menarik napas dalam. Mulai. Dia melesat maju melompat dengan kecepatan penuh sambil memberi isyarat agar Gian bersiap menghadapi bahaya di depan. 3 monster itu menghilang, melesat ke arah Duke. Sekarang, dia berteriak memberi aba-aba. Saatnya beraksi. Gian menarik pemicu, melempar granat itu sekuat tenaga. Tapi, tunggu. Para penonton langsung meledak tertawa. Kenapa? Karena granatnya mandek di udara. Dan jatuhnya tepat di atas kepala Duke. Ledakan dahsyat terjadi. Para monster tak kasat mata itu terpental
dan menjerit kesakitan. Penonton yang tadinya tertawa mulai jantungan. Waduh, apa ini rekor mengorbankan teman sendiri bagian 2? Gian memekik histeris. Meminta maaf habis-habisan. Tangannya licin. Katanya beralasan. Tapi saat asap ledakan mulai menghilang, Duke berdiri tegak. Dia baik-baik saja, kawan. Sambil menyeringai, Duke menyindir. Dia sudah memprediksi lemparan gagal Gian. Itulah alasannya kenapa dia membawa monster tadi sebagai tameng pelindung. Sertas banjet. Tanpa buang waktu sedetik pun, Duke melompat maju, mengayunkan kapaknya. Salah satu pembunuh itu kena telak di matanya. Monster itu mengaum kesakitan. Tapi awas, tepat di tengah serangannya, Duke lengah. Satu monster lain merayap pelan dari titik butanya. Kolom komentar panik brutal, menyuruhnya berbalik sekarang juga. Reaksi tingkat dewa. Dia memutar tubuhnya di udara pada detik terakhir. Jarak gigitan itu nyaris tanpa celah. Begitu dia mendarat, kapaknya langsung mengayun ganas ke belakang, mengincar kepala monster itu. Namun, Duke dibuat syok berat. Bilah tajam itu malah terpental mentah-mentah. Kulit macam apa ini? Kapaknya tak mempan. Tapi sebelum otaknya sempat memproses kejanggalan ini, monster ketiga dengan wujud setengah tak terlihat mendadak muncul di belakangnya. Terkejut, Duke melompat mundur secepat kilat, nyaris saja jadi mangsa. Masih bertahan. Penonton sadar kamuflase sang monster akhirnya kembali aktif. Artinya, efek ledakan tadi sudah hilang. Doyok terhempas keras, tapi berhasil menahan posisinya. Tepat sebelum menabrak dinding. Penonton pun berteori kamuflase monster ini bakal pudar saat menyerang. Atau saat diserang. Beberapa orang mulai cemas pertarungan ini terlalu intens. Gimana caranya dia bisa menembus sisik sekeras baja itu cuma pakai kapak? Doyok merespon santai. Bilang situasi ini lumayan merepotkan. Sontak penonton mengira jagoan kita mulai panik. Tunggu dulu. Dia meralat ucapannya ini merepotkan cuma karena ternyata ini jauh lebih seru dari dugaannya. Gila kan? Tapi banyak yang bersorak bangga. Kalau ini baru Doyok yang mereka kenal. Dengan antusias dia melesat maju berseru, waktunya bersenang-senang. Sungguhan. Dia lalu menganalisis situasi. Monster tengah gagal menghilang karena matanya cedera. Sementara dua lainnya sudah mulai memudar. Doyok teringat. Dari sekian banyak spesies asing yang pernah dia lawan, ada yang bisa mengubah struktur molekul mereka biar transparan. Jadi cahaya bisa tembus begitu saja. Kalau dibanding spesies legendaris itu, 3 monster ular ini sih bukan apa-apa. Bertekad mengulang sensasi epik. Mengalahkan monster masa lalunya. Doyok menutup matanya. Tetap melesat maju, meski tanpa pandangan. Tapi, tenang. Dia bisa merasakan aura 2 monster lainnya. Satu tepat di depan siap menerkam. Penonton menahan napas. Saat dia menghindari serangan itu dengan super mulus, semua tercengang. Ini orang beneran manusia. Mereka kagum melihat kemampuan fisiknya yang di luar nalar. Peluang gemas. Dia langsung mengejar monster bermata cacat itu, mengayunkan kapak tepat ke punggungnya. Penonton ragu, gimana cara tembus sisik itu? Apalagi serangan sebelumnya. Gagal total. Doyok ngaku. Dia nggak yakin apa game ini punya detail sespesifik itu. Tapi kalau developernya cukup teliti soal mekanik kecil, rencananya pasti berhasil. B-A-A-M-E. Dia menusukkan kapak dari arah berlawanan. Alur pertumbuhan sisik tembus sempurna. Sambil tersenyum dia menjelaskan dengan mengincar titik lemah. Monster reptil ini bakal langsung tumbang sekali serang. Dalam sekejap, monster itu musnah. Penonton baru sadar. Cuma Doyok yang bisa mengeksekusi manuver gila ini. Kalau pemain biasa, langsung game over di tempat. Chloe, yang murka pasukannya, kalah mengherit historis. Tentakel raksasanya langsung menyerang. Dengan lingkar Doyok, menghindari. Setiap sabetan brutal itu, awas. Satu monster lagi mendadak muncul dari belakang, siap menelan tubuhnya, bulat-bulat tanpa ragu. Kapaknya mengayun ke atas, menusuk tajam tepat di atas mulut makhluk itu, dan membantingnya ke tanah. Tanpa membuang sedetik pun, dia menancapkan kapaknya ke rahang atas, menyeret sisa tubuh raksasa itu ke atasnya, menjadikannya perisai. Untuk menahan gempuran tentakel Chloe selanjutnya, penonton makin histeris sumpah. Gaya mainnya gila banget. Mereka bingung. Gimana bisa timingnya sesempurna itu? Tiba-tiba, monster terakhir muncul tepat di punggungnya. Mulutnya menganga lebar, siap menelannya utuh. Hap!
Rahangnya tertutup rapat dalam sekejap. Tapi bukannya menggigit Doyok, dia malah menggigit tubuh temannya sendiri yang sudah tumbang. Kolom komentar pecah. Semua panik memanggil namanya, memohon agar dia bertahan. Untungnya, dia sudah melompat duluan. Dengan santai dia bilang, kelemahan terbesar monster reptil itu ada di mulut dan celah arah berlawanan dari sisik punggungnya. Wah, penonton yang hype parah melihatnya selamat langsung menjulukinya Sang Dewa Penakluk. Monster terakhir langsung memuntahkan sisa tubuh temannya dengan jijik. Kembali menatap tajam ke arah Doyok, tapi terlambat bro. Sebelum monster itu bereaksi, sabetan dahsyat merobek perutnya hingga terbelah dua. Penonton bersorak heboh. Bahkan cowok-cowok bercanda nyatain cinta saking takjubnya. Monster terakhir itu akhirnya ambruk ke tanah. Benar-benar kalah tak tersisa. Sekarang, sisa satu musuh lagi, sang bos pamungkas koloni bakteri, Chloe. Tanpa membuang sedetik pun, Doyok langsung berlari melesat, memangkas jarak di antara mereka. Tepat di dekat Chloe, dia melompat tinggi, mengangkat kapaknya ke udara untuk serangan pamungkas. Dia mengayunkan senjatanya dengan keras, berseru pada penonton. Waktunya bersenang-senang. Untuk terakhir kalinya,